Pria ini baru saja menyelesaikan tugas wajib militernya. Sang kekasih telah menunggunya dengan sabar untuk bisa bertemu. Namun, pria ini punya prioritas yang sangat jelas. Ia bahkan nyaris tak melirik kekasihnya dan langsung berlari ke kamarnya karena di sana sudah menanti sebuah kapsul gaming terbaru miliknya. Sebelum masuk militer, dia adalah pemain hardcore nomor 1 dalam game yang sangat sulit. Game itu akhirnya ditutup. Namun kini, game serupa yang baru saja dirilis membuatnya tidak sabar untuk segera mencobanya. Saat memasuki dunia game, tahap pembuatan karakter pun dimulai. Dengan cepat, dia memberikan karakter itu gaya rambut mid-part yang keren dan menamai karakternya Kaiser. Tak lama, dia berpindah ke medan perang apokaliptik sebagai tahap tutorial. Grafis VR-nya sangat luar biasa. Namun, pertama-tama, senjata sangat diperlukan. Kaiser memilih pedang dan bertemu Charlie, sang kapten kesatria, yang mengajak tentara bayaran itu untuk ikut bertempur. Situasi sangat mencekam, dan Charlie khawatir bencana terburuk akan terjadi jika mereka tidak menghentikan para monster. Seketika, mereka dihujani panah dan serangan makhluk buas. Namun, sebelum sang kesatria menyelesaikan kalimatnya, Kaiser langsung menerjang dan menghancurkan setiap makhluk yang terlihat. Meski masih pemula di game ini, dia dengan gaya yang memukau menghajar para sensor berwajah hiena itu kembali ke dalam hutan. Sepanjang waktu, dia sempat khawatir kemampuannya sudah menurun, namun ia justru merasa gerakannya lebih ringan dari sebelumnya. Sang kapten kesatria memujinya, membuka sistem favorability dalam game, persis seperti di game sebelumnya. Sang kapten kini begitu mempercayainya hingga dia bahkan tidak peduli jika pria kita melakukan kejahatan sekalipun yang memberinya gelar Affection Max. Selanjutnya, mereka harus melenyapkan penyihir kegelapan di dalam gerbang ketika tiba-tiba monster lain merayap masuk ke dalam kastil. Charlie berniat menahan garis depan dan menyuruh sang pahlawan untuk menghentikan sang pemanggil, menyerahkan masa depan pada pria kita. Bahkan Kaiser terkejut bahwa kesatria ini maju untuk melawan gerombolan itu, padahal seharusnya dia membantunya mengalahkan sang bos. Perilakunya seharusnya berubah berdasarkan tindakan pengguna, namun apa yang bersembunyi di balik pintu ini sungguh jahat. Begitu jahatnya, bahkan sistem pun memberinya peringatan. Kaiser segera merasakan bahwa ini adalah hidden PHE, mekanisme yang sengaja disembunyikan dan memerlukan kondisi tertentu untuk dipicu. Meski berbahaya, dia sangat bersemangat menghadapi apa yang ada di depannya. Akhirnya, pintu terbuka, namun bukannya penyihir kegelapan, melainkan makhluk raksasa yang menantinya. Seekor binatang buas yang terbelenggu rantai, diselimuti aura merah darah, naga iblis berdarah besi itu menyambut korban berikutnya. Kaiser merasa ngeri karena harus melawan bos legendaris tepat di awal permainan. Game baru ini meminjam beberapa elemen dari game Demlock sebelumnya. Salah satu inspirasinya adalah sistem yang membentuk peringkat mulai dari normal, rare, heroik, dan legendary, atau yang dikenal sebagai sistem tingkatan. Sistem tingkatan ini juga berlaku untuk setiap monster boss di setiap level. Dan yang paling menantang adalah monster unik yang memiliki nama khusus. Dan seperti tebakan kalian, bajingan dengan wajah menyeramkan ini sebenarnya adalah salah satu dari naga tersebut, bos yang memiliki nama. Ia mengumpulkan lonjakan kekuatan yang luar biasa dan meraung dengan tekanan yang gila. Tekanan dahsyat itu membuat pemain terpaku, memicu sistem untuk mengeluarkan beberapa jendela notifikasi yang memberitahu jenis spesies naga, serta pengurangan kemampuan fisiknya sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan gerakan berkurang sebesar 20 hingga 25%. Pada titik ini, pria kita hanya bertanya-tanya apa yang diisap oleh pengembang game ketika memasukkan hal ini ke dalam permainan. Satu-satunya hal baik tentang kadal raksasa ini adalah ia merupakan bos yang terikat. Meskipun begitu, terkena satu serangan saja dari cakarnya akan berarti perjalanan instan menuju kematian. Kaiser pernah menghadapi situasi seperti ini di Demlock. Lawan-lawannya adalah monster boss yang menakutkan, menyisakan satu pilihan di tangannya, membunuh atau terbunuh. Pemain tangguh itu mengeluarkan pedangnya dan menghindari serangan pertama, sebuah serangan yang menghancurkan tanah. Dia menghindar ke kanan sebelum menerjang kembali ke pertarungan dengan tebasan luas, memberikan naga itu serangan balik. Raungan kedua menyebabkan monster itu kembali memaku posisinya. Kaiser menyadari bahwa dia akan diinjak, jadi dia membalas cakaran itu dengan tebasan pedang lainnya, hanya untuk terhempas beberapa kaki akibat benturan. Dia menyempatkan diri untuk mencatat berapa banyak kerusakan yang telah diberikan. Dan dari 1 juta poin nyawa, pria ini hanya mengambil 120. Dengan kata lain, dia harus fokus atau dia akan tamat. Ini adalah tingkat kesulitan terburuk untuk bos tutorial. Kaiser menebas naga itu sekali lagi sambil mengingat komentar gila yang dia baca di forum tentang naga ini. Rupanya, bahkan pemain terbaik di game ini pun tidak berhasil mengalahkan makhluk tersebut, tetapi pria kita sejauh ini justru mendominasinya dengan tebasan demi tebasan. Semakin banyak komentar yang terlintas di ingatannya saat dia menggunakan pedangnya untuk menangkis dan menjatuhkan naga itu setiap saat. Menariknya, komentar-komentar tersebut juga memperhatikan bagaimana nama spesies naga iblis itu terungkap. Kebanyakan pemain mengira itu semacam bug, yang lain tidak memahaminya sama sekali. Kalian tahu, seseorang akhirnya baru saja mengalahkan bos tutorial. Untuk pertama kalinya, menusuk cakar naga, dia menyiksa binatang itu dengan tebasan terus-menerus. Kaiser benar-benar melakukan gaya Beyblade Leviathan Ackerman dan mulai memotong tubuh binatang itu di mana-mana. Dan benar saja, naga itu tumbang, menjadikannya orang pertama yang pernah mengalahkan bos legendaris dalam tutorial. Dia akan mendapatkan hadiah untuk itu sebentar lagi. Namun, untuk saat ini, Kaiser ternyah-nyah dan benar-benar kelelahan. Kesal dengan betapa keras kepalanya bos sialan ini. Mencabut pedangnya, dia berfokus pada detail bahwa dia adalah pemain pertama yang membunuh bos itu, bahkan melampaui beberapa teman lamanya sendiri. Bahkan mereka mengira binatang itu mustahil dikalahkan di fase tutorial. Tapi
Untuk sekarang, Kaiser penasaran bagaimana kabar teman-temannya. Selama ini, sebagai hadiahnya, dia mendapatkan gelar The First Slayer dan membuka beberapa trait untuk permainannya. Yang pertama adalah Weapon Master, yang kedua adalah Hidden Dragon, yang ketiga adalah Slayer, keempat Hero, kelima Overchome. Semua kondisinya telah terpenuhi, membuka trait yang lebih kuat bernama Eye of Truth. Dan dari kesan pertama saja, Kaiser terkejut bahwa dia mendapatkan begitu banyak trait hanya dalam satu pertarungan. Lagi pula, dalam tutorial biasa, hanya satu trait yang diberikan per pemain. Mari kita bicara tentang trait sejenak. Itu adalah salah satu sistem khusus dalam game ini, bervariasi dari berbagai jenis seperti Guide dan Sword Master. Beberapa yang tingkat lebih tinggi hanya diberikan berdasarkan performa. Saat ini, statistik Kaiser hampir berlipat ganda. Efek pedangnya juga meningkat bersama dengan banyak buff menarik lainnya. Dia menatap trait khusus tersebut yang memungkinkannya melihat hal-hal yang biasanya tersembunyi. Ini adalah efek yang samar, dan tentu saja, sementara Weapon Master dan Hero Slayer adalah trait yang hebat, mereka bukanlah hal yang istimewa. Akan selalu ada beberapa orang di luar sana dalam basis pemain yang akan memiliki trait seperti itu. Tetapi ketika sampai pada keterampilan unik seperti Eye of Truth, hal ini benar-benar langka. Dengan kata lain, pria kita baru saja memenangkan lotre dengan tarikan ini. Dia mendapatkan banyak hadiah berbeda dan mencapai prestasi luar biasa. Bahkan gelar yang dia peroleh memberinya efek khusus untuk memberikan kerusakan 10% lebih tinggi pada monster boss. Saat ini, Bro merasa seperti hidup dalam kemewahan, terutama ketika dia biasanya memiliki keberuntungan terburuk di game sebelumnya. Persis seperti saya setiap kali membuka peti di Counter-Strike. Bagaimanapun, dia menatap pintu yang terbuka. Itu sebenarnya Kapten Charlie yang terlihat berdarah dan memar. Pria itu terpana menemukan pemain tersebut dan bertanya apakah Kaiser benar-benar berhasil membunuh monster-monster itu sendirian. Sang kapten tidak bisa memahami bagaimana pria ini bahkan tidak terluka parah, membuatnya bertanya-tanya pemain tingkat dewa macam apa dia ini. Dia memilih untuk tidak mengejar ketertarikan pada latar belakang Kaiser dan berbagi bagaimana pahlawan biasanya lahir di saat-saat kekacauan mutlak. Jadi, kehadiran pria ini adalah tanda harapan di dunia. Dialog game yang klise ini membuat pria kita sangat bosan. Sementara pria ini berlutut untuk memohon kepada sang pahlawan agar memberinya kesempatan untuk menjadi pedangnya. Bahkan sistem menjelaskan bahwa niatnya memang nyata dan dia akan menjadi bawahan Kaiser karenanya. Pria kita tertegun dengan tawaran tersebut. Tapi sekali lagi, Charlie sudah mati dalam versi game ini, jadi tidak akan ada manfaat khusus. Tutorial secara khusus menyoroti bahwa peristiwa ini akan terjadi di masa lalu dan berpikir bahwa itu hanya formalitas yang menyebalkan. Kaiser memberitahu kapten untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kata-katanya diartikan sebagai penerimaan yang memberinya dokumen dari sang kapten. Pria itu sekarang akan tidur dengan tenang, berharap untuk masa depan yang lebih baik bersama sang pahlawan. Kaiser memperhatikan kata-kata itu sementara. Sistem memberitahukan bahwa dia akan segera kembali ke Pantheon. Sebuah portal besar muncul tepat di belakangnya. Inilah saatnya untuk keluar dari tahap tutorial. Namun sebelum dia pergi, sang kesatria memanggil tuannya dan menanyakan tujuan mereka berikutnya. Memikirkannya sejenak, Kaiser menjawab bahwa mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan karena dunia ini sedang kacau. Sang kesatria sangat gembira dengan tanggapan ini, bersikap seolah Bro baru saja mengutip Socrates atau apalah sensor. Bagaimanapun, proses perpindahan dimulai dengan penghitung waktu 5 detik. Sang kapten menyerahkan artefak kepadanya sebelum hitung mundur selesai, dan dalam kata-kata terakhirnya, Charlie tersenyum dan berterima kasih kepada tuannya, berharap akan keselamatan. Kaiser segera dikembalikan ke Pantheon setelah urutan ini, menyambutnya di lokasi, di mana seorang pemain memilih dewa dan memulai jalan ke depan untuk mendapatkan berkah mereka. Dia mengagumi struktur Pantheon yang terkenal, tetapi lebih sering, itu bisa dianggap sebagai ruang gacha biasa. Tempat yang sama ini bertanggung jawab membuat beberapa pemain menangis dan tertawa tergantung pada keberuntungan mereka. Karena dewa gacha mengatur keberuntungan mereka. Karena pemain hanya bisa melayani satu dewa, jalan mereka ditentukan sebagaimana mestinya. Segala sesuatu dalam game ini dibagi berdasarkan tingkatan. Dewa sendiri memiliki tingkatan mereka sendiri. Fable, Hero, dan Mythic. Dewa Fable adalah makhluk yang menjadi dewa melalui kisah-kisah yang tersebar di zaman kuno. Dewa Hero adalah mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia, membentuk kenaikan mereka. Akhirnya, ada Dewa Mythic, mereka yang bertanggung jawab atas seluruh mitologi, seperti Zeus atau Odin, dari masing-masing mitologi mereka. Seperti yang diharapkan, Dewa Mythic juga merupakan tingkatan tertinggi. Setiap kartu yang melayan di dimensi ini berisi dewa yang berbeda, jadi sistem memungkinkannya untuk memilih satu. Mengetahui bahwa keberuntungan pria kita sangat buruk, sensor, dia tidak terlalu peduli. Namun yang paling mengejutkannya adalah kartu emas yang bersinar di antara yang lain. Mengaktifkan Eye of Truth-nya, Kaiser tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk melihat apa yang ada di balik kartu apapun. Disinilah kemampuan ini menjadi benar-benar rusak karena dia akan tahu dengan pasti tarikan gacha mana yang terbaik dan cukup gunakan itu untuk keuntungannya. Teman satu tim yang sama yang memberitahunya bahwa dia memiliki keberuntungan terburuk. Mereka membuat perasaannya terluka karena itu selalu membuat pria ini merasa depresi. Tapi sekarang segalanya telah berubah. Dia secara resmi bisa menjadi ranker yang kuat. Kaiser bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya dan terlihat konyol karena Bro tahu dia sudah menang. Mulai sekarang, dia memutuskan bahwa dia hanya akan menargetkan kartu emas untuk keuntungannya sendiri. Dia mengambil kartu pertama, memancarkan kilau emas. Setelah menarik dewa pedang satu tangan tingkat mitik. Itu adalah tarikan mitik, jadi itulah bagian yang menarik. Namun pada saat yang sama, sistem sebenarnya mengeluarkan pesan aneh. Rupanya, Kaiser belum memenuhi syarat untuk menjadi Rasul Tier. Jadi, dia didesak untuk menarik kartu sekali lagi. Bro menangis, mempertanyakan mengapa dia tidak
tidak bisa menjadi rasul sejak awal. Bahkan Dewa Mitik terkejut dengan pengungkapan ini. Ini adalah kejadian yang aneh. Dia belum pernah mendengar pemain mengalami sesuatu yang mirip. Kata Vessel melekat di ingatannya karena biasanya setiap kali pengguna dibunuh oleh keturunan Raja Iblis, Sang Dewi menyampaikan wahyu kepada mereka. Satu-satunya masalah adalah Bro akhirnya membunuh keturunan tersebut. Jadi, Sang Dewi bahkan tidak pernah datang. Singkat cerita, Bro menderita karena kesuksesannya sendiri karena dia membunuh bos tutorial sehingga tidak pernah menerima berkah Sang Dewi. Kaisar memeriksa statistik sistemnya dan dia tidak menemukan apapun. Bagian rasul benar-benar hilang, hanya memberinya label sebagai petualang biasa. Ini membuat segalanya rumit baginya, membuatnya merenungkan langkah selanjutnya. Bro pada dasarnya menarik kartu Dewa Mesir dari Yu-Gi-Oh, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa memanggilnya. Setiap kartu tunggal akan mengatakan hal yang sama, menyebabkannya jatuh berlutut, korban dari keberuntungannya yang buruk sekali lagi. Pria kita tidak mengerti apa langkah selanjutnya, karena bahkan jika dia menghapus karakter ini dan memulai ulang game, itu akan memakan waktu tunggu 2 bulan. Tapi kemudian itu terjadi. Matanya melirik ke kanannya, memperhatikan kartu aneh yang bersinar dengan energi merah. Kartu ini unik dalam esensinya, karena dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah memilih kartu tersembunyi itu, dia menarik The Last Adventurer, Cassiar, memenuhi kualifikasi untuk menjadi rasul pria ini. Dunia Kaisar bersinar merah karena dia tahu situasi ini istimewa. Ini adalah hidden PH yang tidak diketahui siapapun. Setelah mengonfirmasi, sistem menambahkan kelasnya sebagai The Last Adventurer ke lembar statistiknya, memungkinkannya mendapatkan bantuan dari pejuang terakhir umat manusia. Energi merah yang menyengat berputar ke dalam tubuhnya, membuka kemampuan unik untuk menggunakan keterampilan terlepas dari batasan kelas apapun yang sangat kuat. Bahkan mengesampingkan perbedaan kelas, pria kita sekarang bisa spam apapun dari kelas manapun. Jadi, dia bisa menyambar semua keterampilan berguna yang dia butuhkan untuk membangun pohon keterampilan khusus. Berkat Eye of Truth, dia bahkan bisa menyimpulkan jenis keterampilan yang akan dia dapatkan dan menggabungkannya dengan Try to Weapon Master hanya akan membuatnya lebih kuat. Berkat ini, pria ini akan menjadi master yang kuat, serba bisa tanpa kelemahan yang tersisa. Dengan proses kemajuan selesai, sistem berniat untuk memindahkannya ke Avarel dalam 5 detik. Kaisar bersemangat dan akhirnya memiliki alasan untuk benar-benar berusaha dalam sebuah game. Dia tersenyum saat masa depannya sebagai ranker kini menyala kembali. Di Afterglay, kami tiba di kota awal, Arde. Para pemain merajuk karena menarik gacha yang buruk, tetapi beberapa yang lain baik-baik saja karena kelas tempur bukan satu-satunya hal dalam game ini. Lingkungan ramai dengan pemain yang berbeda, tetapi di antara orang-orang ini, ada juga para pengintai, pria yang mengenakan setelan seksi itu. Mereka sebenarnya sedang mencari anggota berbakat untuk build mereka sendiri, tetapi sebenarnya, mereka dianggap cukup menyebalkan. Salah satu pengintai frustrasi dan ingin memenuhi kuota merekrut anggota, atau bosnya akan menendang pantatnya. Namun, menariknya, mereka menemukan seorang pria di kejauhan yang mungkin mereka sukai. Sekilas, mereka mengira anak itu sudah gila dan tidak ada gunanya merekrutnya sama sekali. Saat mereka melewatinya, pria kita sebenarnya sedang mengagumi barang baru yang baru saja dia lengkapi, Necklace of Blood and Covenant. Ini adalah barang hero grade dengan beberapa opsi berbeda untuk digunakan. Sekali lagi, pria ini merasa seperti dia sedang dihujani keberuntungan. Perasaannya sangat baik. Notifikasi tiba-tiba muncul. Ini adalah misi pembersihan goblin. Misi pertama yang harus dia tangani sebagai pemain. Tapi bukan hanya dia, yang lain juga disuruh mengalahkan 40 goblin sebagai misi berburu. Semua orang bersemangat sementara, sensor, berkumis bernama Hunter Dante menyerahkan pekerjaan itu kepada para pemain untuk membunuh goblin untuknya. Segera, insting pertama para pemain ini adalah memanggil anggota untuk membentuk partai. Kaisar memperhatikan detail ini. Faktanya, satu kelompok benar-benar berakhir mendekatinya juga, menyatakan keinginan mereka untuk grinding ke level 12. Ada seorang pemanah dan penyihir, dan mereka terlihat cukup santai dari penampilan mereka. Biasanya, berburu jauh lebih mudah saat Anda melakukannya dalam kelompok. Pengalaman bonus tambahan juga, membantu, membuat konsep berpesta di game ini diperlukan. Dengan pola pikir itu, Kaisar setuju untuk bergabung dengan mereka, menciptakan partai Shield Best di bawah nama pemimpin. Salah satu pemain bertanya apakah dia penggemar Kaisar karena menggunakan namanya, pria yang sama yang dulu berada di peringkat nomor 1 di Demlock pada masa lalu. Mereka pikir dia semacam penggemar berat ranker karena menamai dirinya juga. Tidak mengetahui bahwa pria kita sebenarnya adalah orang yang asli. Ini seperti bertanya kepada Michael Jackson apakah dia Michael Jackson. Bagaimanapun, partai itu bersemangat untuk segera grinding ke level 12. Bahkan pria kita senang melakukan hal yang sama. Kita muncul tepat dalam misi mereka di mana Shield Best membanting goblin untuk mengejutkan makhluk itu. Dan setelah pukulan sukses pertama, dia memberitahu semua orang untuk menyerang juga. Sang pemanah dan penyihir melepaskan masing-masing tembakan proyektil mereka, melewati teman mereka dan membunuh Green Goblin seketika. Dengan makhluk pertama tumbang, yang lain cukup takut tetapi tetap berhasil menerjang ke depan seperti sekumpulan orang bodoh. Mereka memberikan tekanan pada pertahanan Shield Best sementara teman-temannya khawatir tentang dia yang menerima serangan berat. Pemimpin tim mendesak mereka untuk segera menyerang Goblin saat dia menahan mereka. Kecuali ada satu masalah utama. Mereka berdua dalam mode cooldown. Karena mereka sibuk, pria kita memotong pertarungan dari atas. Pada saat yang tepat itu, pria ini melakukan ayunan lebar, memusnahkan Goblin dengan satu pukulan. Kemampuannya begitu gila sehingga bahkan yang lain terkejut. Kaisar menanamkan kakinya di tanah sebelum meluncur tepat kembali ke kawanan seperti rudal. Dia menghancurkan beberapa Goblin, membunuh mereka semua sekaligus saat dia mendapatkan pujian dari rekan-rekannya. Bahkan pemimpin tim harus berhenti sejenak dan berterima kasih padanya atas penampilannya yang luar biasa. Percaya bahwa mereka
mereka akan dapat menyelesaikan misi dengan cukup cepat. Satu masalah kecil muncul di depan. Seluruh kelompok goblin telah tiba. Bajingan buta hijau kecil ini menyeringai dan menunggu kesempatan untuk menyerang sementara pemimpin tim mendesak mereka untuk mundur. Kecuali pria kita tidak tahu apa artinya itu karena dia siap untuk menghadapi semua kekacauan. Jadi, dia menerjang masuk. Para goblin sangat gembira, percaya bahwa mereka mendapatkan korban gratis, sementara pria ini menerjang ke atas, menatap mereka seperti inkarnasi iblis. Pada awalnya, tampak tenang, tetapi kemudian ledakan literal meletus dari akibat pertempuran. Ini membawa kita kembali ke percakapan yang pernah dibagikan Kaiser dengan teman lamanya, yang mempertanyakan mengapa dia selalu lari ke pertarungan tersulit yang pernah ada. Pria kita tidak mengerti arti menjadi ceroboh, sementara teman-temannya menjelaskan bahwa dia selalu menyelam lebih dulu untuk menghadapi pertarungan bos atau monster kuat apapun. Ranker teratas hanya menanggapi dengan mengatakan dia masih mengalahkan setiap ancaman, mengabaikan bahaya dari itu semua. Kecerobohan adalah konsep yang asing bagi pria ini karena meskipun tampak berbahaya bagi orang lain, memutus keinginan mereka untuk melakukan pertarungan dengan risiko seperti itu, Kaiser adalah kebalikannya. Kalian tahu, pria ini tidak dalam bahaya. Dia adalah bahayanya, dan dia tidak akan mempermanis dirinya sendiri untuk memberitahu Anda itu. Dia selalu bertarung secara metodis, mengetahui bahwa dalam setiap pertemuan, dia akan menang. Ledakan barusan terjadi karena keterampilan yang disebut Smash yang dia gunakan. Kaiser mendaratkan serangan kritis pada Green Goblins dan bukan jenis Spider-Man. Dengan hanya satu goblin gelap yang tersisa, Kaiser memukul kembali. Untuk menargetkan ancaman utama, mengetahui bahwa ideal untuk mengambil lawan jarak jauh terlebih dahulu. Dalam selamannya, dia menebas beberapa prajurit bersenjata di jalan. Goblin gelap melepaskan proyektil beracunnya untuk mencoba memperlambatnya, tetapi pria ini secara instan menaktifkan Trite over Chome-nya untuk mengatasi batasannya. Ini menajamkan inderanya, memungkinkannya untuk menangkis dengan benar, mengejutkan Goblin dengan refleksnya. Dan kemudian dia melanjutkan untuk mengakhiri hidupnya dalam sekejap sebelum menghadapi yang lain di depan dan berurusan dengan yang satu itu juga. Kaiser memblokir pukulan dan dengan tegas memberikan tebasan yang indah, menebas monster itu. Efek dari Trite Weapon Master aktif, memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan yang disebut Exploit Weakness. Pria kita puas dengan kemajuannya, meraih belati pendek dan melemparkannya tepat ke mata Goblin, memberikan serangan kritis. Goblin di sekitarnya mengepungnya. Salah satu dari mereka menyerangnya dengan tongkat. Kaiser memukulnya, memungkinkannya untuk menggunakan kemampuan khusus senjata itu juga. Mengambil tongkat yang sama, pria ini pergi ke mode orang tua Asia pada lawannya. Pertama, dia melemparkan belati ke tenggorokan monster itu sebelum memukul. Wajahnya dengan tongkat menguranginya menjadi pasta. Kemahiran senjatanya meningkat dalam prosesnya, menembak level ke atas. Sejauh ini, segalanya berjalan cukup baik untuk mereka. Dia memang ingin mempelajari keterampilan tanpa batasan apapun, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga bisa menggunakannya langsung ke dalam pertarungan segera. Meskipun lelah, dia juga senang mencapai level ini. Tetapi sementara dia bersemangat, mereka yang menontonnya benar-benar mempertanyakan mata mereka. Pemimpin tim tidak bisa memahami bagaimana satu pemain berhasil melakukan apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh partai berpengalaman melawan sekawanan Goblin. Pria ini berada di level yang berbeda untuk menghadapi ancaman seperti itu, dan nama Kaiser mulai masuk akal. Shieldbase benar-benar bertanya-tanya apakah pria ini adalah orang yang sama dari masa lalu, tetapi dia tidak ingin menerima kenyataan konyol itu. Lagi pula, ranker jenius yang sama itu menghilang dari dunia selama 2 tahun penuh. Tidak mungkin orang yang sama muncul di partainya, kan? Itulah yang dia pikirkan. Tetapi itu memohon pertanyaan, siapa di dunia ini pria ini sejak awal? Kaiser saat ini terlihat seperti Yander Bros, bergairah untuk masa depannya yang dirang. Shieldbase berpikir pria itu benar-benar gila pada saat ini. Kembali ke akal sehatnya, Kaiser melihat mayat yang memudar dan menyadari bahwa baik belati maupun tongkat akan menghilang karena mereka adalah bagian dari musuh. Tetap saja, dia berhasil melakukan banyak hal dengan melampaui batasan senjata, jadi dia senang. Membuka jendela status, dia memeriksa level dan statistiknya. Dari 1 perburuan, dia meningkat 3 tahap yang cukup bagus. Meskipun dia memiliki akses ke semua senjata, Kaiser menyukai pedangnya dan berniat menginvestasikan poinnya ke dalam kekuatan dan kelincahan. Statistik lainnya diamankan dengan aman melalui barang dan buff trade-nya, jadi dia santai. Di tengah perayaannya, teman-teman barunya datang untuk memujinya karena begitu bagus di game. Shieldbase memujinya sebagai Kaiser yang asli, sementara orang-orang lain tidak dapat menemukan alasan mengapa ranker legendaris akan mencoba memainkan game ini lagi. Tetap saja, keterampilannya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak percaya kebenaran. Sementara mereka berdebat, semua yang bisa diinternalisasi Kaiser adalah bagaimana dia adalah Kaiser yang asli sejak awal. Karena penasaran, mereka bertanya apakah dia menarik semacam dewa mitik untuk kerusakannya, yang dia tanggapi dengan sopan dengan mengatakan bahwa itu berkat Trite dan gelarnya. Mereka tertegun mendengar bahwa dia telah mendapatkan barang yang cukup bagus dan bertanya-tanya apakah dia berniat menjadi ranker yang tepat. Saat hening terjadi di antara kelompok itu dengan Shieldbase menyarankan mereka berburu lebih banyak dengan stamina mereka yang diisi ulang. Orang-orang lain siap untuk berguncang dan Kaiser tidak keberatan juga. Faktanya, partainya hanya menjadi lebih percaya diri dan bergantung pada kontribusinya. Tetapi dari pembicaraan mereka, semua yang bisa dia ingat adalah kata-kata partai sebelumnya. Mereka semua ingin membiarkannya menangani penggerbekan, tetapi dia mengingat pengalaman ini secara positif dan bertanya-tanya apa yang dilakukan teman-teman lamanya. Tiba-tiba, misi mendesak muncul di bentuk misi monster boss mini. Partai diharapkan untuk membunuh goblin mutan dengan pengaturan tanpa batas waktu, mengejutkan Kaiser. Cerita kemudian bergeser ke pintu masuk gua di mana seluruh partai berdiri
bersama. Mereka akhirnya tiba untuk berurusan dengan goblin mutan dan menyelesaikan misi. Pemanah dan penyihir terus mengeluh tentang betapa cemasnya mereka merasa saat ini. Meskipun mereka semua sudah mendorong diri mereka sendiri dengan keras dan naik level ke-9 dalam perjalanan ke sini tanpa menahan diri. Pahlawan kami, bagaimanapun, memahami persis dari mana kecemasan ini berasal karena ruang bawah tanah yang akan mereka masuki cukup terkenal dan dikenal luas sebagai pembunuh pemula di antara pemain. Kaiser ingat membaca ulasan di mana orang-orang terus berbicara dan panik tentang cara menyelesaikan ruang bawah tanah ini tanpa berakhir mati lagi dan lagi selama setiap upaya. Selain itu, hampir dijamin bahwa seseorang akan mati pada upaya pertama mereka. Karena ini, ruang bawah tanah telah mengambil beberapa nama panggilan, termasuk makam Arda di antara para pemain. Saat tim akhirnya melangkah masuk, Kaiser terus berpikir tentang ekstrim kesulitan tempat ini dan bagaimana hal itu memerlukan pola kerja tim yang sangat spesifik jika seseorang ingin menyelesaikannya dengan benar. Saat tim bergerak lebih dalam, mereka terus mengeluh tentang bagaimana tempat seperti ini harus dilarang selamanya dan dihapus dari permainan. Setelah mendengarkan semua komentar negatif ini, sang pemimpin, Shield Best, mencoba memotivasi timnya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan ruang bawah tanah ini jika mereka ingin mendapatkan tiket untuk mengambil bagian dalam penggerbekan tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti perusahaan lebih suka magang berpengalaman daripada pemula yang lengkap, guild di game ini mengikuti prinsip yang sama persis. Dan karena pembersihan itu, ruang bawah tanah ini menjadi wajib jika mereka ingin kesempatan nyata untuk bergabung dengan guild atau partai yang tepat. Game bahkan telah menetapkan protokol ketat untuk memastikan tidak ada yang bisa menipu sistem. Dan kemajuan penuh setiap pemain direkam dalam semacam buku petualang aneh, itulah sebabnya tidak ada yang bisa berbohong tentang membersihkan ruang bawah tanah tanpa benar-benar melakukannya sendiri. Kaiser memahami bahwa untuk saat ini dia harus memastikan dia membersihkan ruang bawah tanah ini jika dia ingin kesempatan untuk bergabung dengan penggerbekan bos di kota berikutnya. Bos di dalam ruang bawah tanah ini adalah R, dan sementara mungkin untuk bergerak maju tanpa mengalahkannya di sini, bos di kota berikutnya tidak akan membiarkan siapapun melanjutkan kecuali itu disingkirkan. Karena itu, Kaiser tahu dia harus membuktikan bahwa dia cukup mampu untuk bergabung dengan guild yang tepat. Partai segera mencapai pintu dan di belakangnya, R yang terkenal sedang menunggu mereka. Panel game dengan jelas menunjukkan bahwa tidak lebih dari 4 orang diizinkan masuk dan mereka semua harus berada di bawah level 10 yang cocok dengan tim mereka persis. Kaiser bertanya kepada kelompok apakah semua orang siap dan Yubing segera mengatakan bahwa dia sepenuhnya siap dan sudah melalui strategi lebih dari 10 kali. Pemimpin Shield Best mengaktifkan misi dan semua orang menerimanya tanpa ragu. Gerbang terbuka dan mereka melangkah ke habitat prajurit Goblin Arda sementara Kaiser bersiap untuk kembali beraksi karena sudah lama sejak dia terakhir menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Saat itu, monster boss muncul dengan seringai bengkok di wajahnya. Dia membawa 20.000 poin hit besar dan mengeluarkan geraman saat dia bersiap untuk menghancurkan kelompok petualang yang berani untuk membangunkannya. Touba menjadi terguncang oleh betapa nyata segalanya terasa dan dengan gugup bertanya apakah ini masih hanya permainan atau apakah dia entah bagaimana masuk ke dunia lain. Kaiser berteriak kepada semua orang untuk tetap tajam saat bos menyerang tepat ke arah mereka. Shield Best melirik Kaiser dan berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melindungi mereka semua sekaligus. Dia segera melangkah maju, mengangkat perisainya, dan memberitahu yang lain untuk mundur saat dia bersiap untuk mengambil dampak penuh dari serangan bos. Dia berhasil mengejutkan bos dan memberitahu semua orang untuk mengambil kesempatan dan memukulnya dengan semua yang mereka miliki. Arsi Goblin, bagaimanapun, dengan cepat pulih dan masuk untuk serangan kedua. Itu mengayunkan pedangnya, tetapi Tangki berhasil memblokirnya lagi dengan perisainya sementara. Mengaktifkan trait perlindungannya, yang meningkatkan pertahanan dan vitalitasnya selama anggota partainya tetap berada di belakangnya. Kaiser terlihat terbang di sekitar sambil dengan santai mengiris Goblin lagi dan lagi. Goblin itu menjerit dan mundur. Shield Best menatap monster itu dengan senyum, menyadari bahwa mereka mungkin bisa melewati fase 1 tanpa masalah. Baru saja, arahkan ke kepala, berteriak, memberitahunya bahwa polanya akan datang. Perisai tidak bisa percaya apa yang dia dengar karena sejauh yang dia ingat, mereka harus menurunkan poin hit Goblin hingga setengah untuk memicu itu. Namun, dia terkejut ketika dia melihat monster itu dan menyadari bahwa kondisi itu sudah terpenuhi. Baru saja, pahlawan kita melompat masuk sekali lagi dan mengiris tangan Goblin. Dia tetap menyeringai dan mengatakan bahwa dia telah menghentikan polanya. Cerita kemudian bergeser ke masa lalu di mana Kaiser sedang diwawancarai. Wanita itu bertanya kepadanya tentang rahasia di balik kesuksesan partainya karena telah membersihkan bos dan ruang bawah tanah yang sangat sulit ditangani. Pahlawan kami menjawab dengan santai bahwa semua yang mereka lakukan adalah tetap pada apa yang mereka kuasai. Pewawancara, mengingat komposisi partai yang memiliki 4 peran termasuk Tangki, DPS, penyembuh, dan pendukung. Dia menyebutkan bahwa partai Kaiser tampaknya kehilangan peran Tangki dan bertanya bagaimana penggerbekan bahkan mungkin tanpa itu. Kaiser mengakui bahwa tank adalah bagian penting dari partai apapun, terutama ketika datang untuk mengganggu pola bos. Namun, dia kemudian mengungkapkan dan mengejutkan wanita itu dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang menangani peran itu sendiri. Beralih kembali ke masa kini, Art dibiarkan
dibiarkan menjerit kesakitan setelah polanya terganggu dan lengannya ditebas. Shieldbase tidak bisa percaya apa yang dia lihat karena dari apa yang dia tahu, bahkan Tank akan berjuang untuk mengganggu pola bos. Di sini, penyerang tim melakukan keajaiban, melakukan apa yang dia tidak bisa dengan satu serangan. Goblin Arm masuk untuk menyerang lagi, tetapi sekali lagi dipotong oleh Kaiser dengan mudah. Pemanah menjadi bersemangat dan menunjukkan bahwa penyerang tim membidik hanya untuk poin vital. Pada titik ini, Kaiser sudah mengganggu pola lain, dan bos sekarang dibiarkan dengan hanya di bawah seperempat HP-nya. Shieldbase berteriak pada tim untuk bersiap untuk fase 2 mendatang. Penyihir dan pemanah bersiap karena mereka tidak mau membiarkan Kaiser mengambil semua sorotan. Prajurit Goblin Mutan kemudian memanifestasikan trait-nya dan memasuki keadaan mengamuk. Pria kita sudah mengharapkan ini dan ingat bagaimana setiap bos memiliki kemampuan yang berbeda. Dia ingat bahwa Arda si Goblin telah diberi 2 trait oleh permainan yang dikenal sebagai The 07 Bang. Trait pertamanya menerapkan debuff ke tim penantang jika terkena kerusakan fisik 4 kali atau lebih. Trait kedua memungkinkannya untuk memantulkan kerusakan sihir jika itu digunakan 3 kali atau lebih. Selain ini, efek Berserk juga mengurangi kecepatan mereka sebesar 4%. Pemanah mengeluh tentang debuff dan berpendapat bahwa bos ini terus menjadi lebih rusak setiap saat. Kedua meskipun hampir tidak melakukan apapun dalam pertarungan ini. Kaiser, di sisi lain, tetap tidak terpengaruh oleh debuff ini. Perdagangannya memungkinkannya untuk mengabaikan efek Berserk sepenuhnya yang membuatnya bersemangat. Sementara Shieldbase memberikan perintah untuk menghindari serangan dan fokus untuk menghindar untuk saat ini. Kaiser memiliki rencana yang berbeda. Dia mengungkapkan niatnya untuk sekadar memotong monster itu dan menerjang ke depan. Art menebas seolah-olah dia benar-benar memiliki kesempatan. Dan seperti yang diharapkan, MC terlalu kuat dan memotong monster itu membuatnya terlihat terlalu mudah. Sementara itu, pemanah dan penyihir masih tidak bisa mengerti mengapa Kaiser tidak terpengaruh oleh debuff. Bahkan Shieldbase telah menyerah pada gagasan kehilangan pertempuran ini. Dia menatap Kaiser dengan terkejut dan masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar Kaiser dari legenda. Pada titik ini, mereka bertiga hanya menonton saat Kaiser terus mengayunkan pedangnya pada Goblin. Di tengah pertempuran, pahlawan kita mencapai level 10 dan kemahiran ilmu pedangnya naik ke level 7. Karena ini, kerusakannya dengan pedang meningkat sebesar 7%. Dia menerjang ke arah Goblin untuk langkah penyelesaian dan muncul di depannya secara instan, memotong itu ke bawah melalui tengah. Dengan ini, sistem permainan memberitahu mereka bahwa prajurit Goblin Mutan Ardea telah dikalahkan dan ruang bawah tanah dibersihkan. Alih-alih merayakan, Shieldbase tetap tersesat dalam pikirannya, mencoba mencari tahu apakah orang di depan mereka sebenarnya adalah Kaiser legendaris itu sendiri dan bukan hanya salinan murah. Mendengar ini, dua lainnya juga dibiarkan tertegun. Sistem permainan kemudian memberitahu mereka bahwa mereka telah memecahkan rekor dan mengambil tempat pertama dalam peringkat batas waktu. Hadiah diberikan berdasarkan kontribusi dan seperti yang diharapkan, Kaiser mengambil tempat pertama di tim. Dia menerima atasan pemimpin merah dan sekumpulan barang goblin lainnya yang mungkin tidak akan dia gunakan. Selain itu, dia juga memperoleh gelar tahta. Time attack yang meningkatkan statistik kecepatannya sebesar 10%. Kaiser berdiri di sana dengan bangga saat dia bisa bersinar sekali lagi. Melihat layar sistem mereka, semua orang menjadi sangat bersemangat dengan drop tingkat dewa yang baru saja mereka tarik. Pemanah dan penyihir mulai menyanyikan pujian pahlawan kita, tetapi dia hanya tersenyum sebagai balasan. Shieldbase kemudian angkat bicara dengan ekornya di antara kakinya, memintanya untuk melihat nama di daftar peringkat. Karena Tangki adalah pemimpinnya, namanya muncul di layar. Dia meminta maaf karena tidak berpikir untuk mengubah nama sebelum mereka memasuki ruang bawah tanah. Kaiser menangkapnya dan menyadari bahwa memiliki nama Anda di peringkat, terutama tempat pertama, pasti masalah yang sangat besar. Bahkan ada kesempatan untuk diterima di 10 guild teratas dengan pencapaian seperti itu. Bahkan, meskipun ini adalah ruang bawah tanah tingkat pemula, mereka masih berhasil mengambil sorotan dari pemain teratas. Pemusnahan. Kembali ke partai, Tangki meminta maaf lagi dan menawarkan untuk membayar uang untuk menebus kesalahan itu. Pria kita hanya tersenyum dan langsung memaafkan mereka karena hal-hal semacam ini terjadi. Komputer secara otomatis mendaftarkan nama pemimpin saat memasuki ruang bawah tanah, dan dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan tempat pertama juga. Di dalam, dia senang karena menjadi sorotan bisa sangat sulit. Bagaimanapun, yang paling penting di sini adalah hadiahnya, set prajurit. Meskipun nilainya bisa bervariasi, itu adalah salah satu barang terbaik yang bisa Anda dapatkan di tempat ini. Karena dia benar-benar mendapatkan potongan dari setiap nilai, pahlawan kita berpikir tidak mungkin nama peringkat bisa merusak suasana hatinya. Melihat senyum bengkok di wajah Kaiser, Tangki bertanya apakah ini benar-benar baik-baik saja. Pahlawan kita hanya menepisnya, menyuruh mereka untuk mengambil pil santai. Partai kemudian mulai menghisapnya karena begitu tidak mementingkan diri sendiri, hanya agar sistem mengumumkan bahwa ruang bawah tanah akan segera ditutup. Shieldbase menyebutkan kepada rekan setimnya pemanah bahwa dia awalnya berpikir rumor tentang Kaiser sangat dilebih-lebihkan. Namun, sekarang dia sepenuhnya mengerti orang hebat macam apa dia sebenarnya. Pria kita memperhatikan bahwa kelompok itu masih berdiri di sana dan bertanya apakah mereka ingin tetap berada di ruang bawah tanah. Itu membuat mereka keluar dari pikiran mereka dan mereka langsung memesannya ke portal. Kembali
ke desa, mereka menuju alkemis di gang belakang. Pasukan kemudian memasuki toko hanya untuk terpesona oleh betapa berbedanya tempat itu dari dalam. Kaisar memperhatikan sosok bertudung yang berdiri di belakang meja, dan mengira itu pasti kalah sang alkemis. Melihat suasana hatinya yang busuk, semua orang mulai memiliki pemikiran kedua tentang misi tersebut. Alkemis mulai memangga mereka, bertanya apakah mereka telah menyerah, dan mengingatkan mereka bahwa dia masih membutuhkan banyak darah untuk penelitiannya. Pria kita kemudian membanting botol darah di atas meja, yang menangkapnya benar-benar mengejutkan karena belum bahkan 40 menit. Melihat tampilan percaya diri dari kelompok, alkemis mulai memerah seperti gadis kecil. Sistem memberitahu Kaiser bahwa dia telah menerima beberapa emas dan cincin perak yang dibuat oleh pria itu. Dengan itu, misi selesai dan mereka sekarang semua bisa pindah ke benua utama. Semua orang mulai merayakan seperti orang gila, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre atau sesuatu. Layar kemudian memunculkan notifikasi baru bahwa Kaiser juga mendapat hadiah khusus dari Kalda. Dia menyimpannya untuk nanti dan malah membuka hadiah tiket keterampilan tingkat rendah. Layar mulai memancarkan cahaya aneh dan kartu melayang mengisi ruangan. Menggunakan kemampuan Eye of Truth-nya, dia menyadari bahwa sebagian besar kartu itu biasa-biasa saja. Dia kemudian melihat kemampuan Charging Slash yang sama dengan yang dia gunakan kembali di Deemlock. Kaiser ingat bahwa lotre tiket memberikan kemampuan acak dari umum hingga legendaris. Baru saja, pesan muncul bahwa sistem akan mati dalam beberapa detik. Itu menangkap pahlawan kita. Benar-benar tidak siap. Dia benar-benar lupa tentang batas waktu yang mencegah pengguna menjadi kecanduan game atau kelaparan sampai mati. Kaiser tidak bisa percaya bahwa 10 jam telah berlalu. Melihat kartu, dia dengan cepat menyortirnya sementara sistem mulai hitung mundur. Saat dia menekan layar, sistem kemudian memaksa game untuk mati. Kembali ke kehidupan nyata, dia butuh beberapa saat untuk memproses apa yang baru saja terjadi, lalu mulai berteriak frustrasi seperti seseorang menendangnya di antara kaki. Keesokan paginya, dia tenang setelah mendapatkan kecantikan tidurnya dan memutuskan untuk kembali ke mesin. Segera setelah dia online, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka sistem, mengingat bahwa dia melihat cahaya keemasan. Suasana hatinya turun ketika dia melihat bahwa kartu itu bukan tingkat legendaris dan mengira keberuntungannya sedang sekarat. Pikirannya melakukan pemeriksaan ganda ketika dia melihat bahwa dia malah mendapatkan kemampuan backstab. Keterampilan yang terlalu kuat ini adalah alasan mengapa banyak petarung jarak jauh menghindari tangan dengan pembunuh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjaga jarak, keterampilan ini memungkinkan pembunuh untuk menutup celah dalam sekejap. Kaiser mulai tersenyum seperti orang gila ketika dia menyadari bahwa dia mendapatkan keterampilan meskipun bukan seorang pembunuh. Jika dia mendapatkan beberapa keterampilan yang terlalu kuat seperti ini, dia akan menjadi benar-benar tak terhentikan. Baru saja, seorang wannabe hotshot lewat meletakkannya tebal pada pacarnya bahwa dia adalah pemain pro. Ketika keduanya melihat tampilan gila di wajah pria kita, pasangan itu ketakutan dan melakukan 180 yang lengkap. Akhirnya keluar dari negeri fantasi, Kaiser memutuskan untuk mengenakan peralatan yang dia dapatkan. Didekorasi dengan tetesan baru, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menuju ke benua utama. Saat portal muncul, dia ingat bahwa dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada pasukan tempat dia berada. Meskipun dia mulai merasa betah bersama mereka, dia mengira ini pasti takdir dan akhirnya melangkah. Melalui jatuh ke mode pengetahuan, semua pemain yang berhasil keluar dari art senang melangkah ke daratan utama. Tidak seperti tempat pemula itu, yang dibagi menjadi server berbasis negara, orang-orang dari seluruh dunia dapat bertemu di sini. Titik awal pertama dalam perjalanan adalah kota Raven. Saat pria kita berjalan ke kota, beberapa kesatria berkendara melalui gerbang, menyeret penjahat bersama mereka. Sistem memberitahunya bahwa tempat dan pekerjaan baru sekarang telah terbuka, tetapi perlindungan pemulanya telah berakhir. Melihat pesan selamat datang, Kaiser menyadari bahwa game ini adalah tingkat teratas karena suatu alasan. NPC gemuk yang ramah muncul dan menawarkannya bir gratis di rumah. Orang lain juga muncul, menawarkan barang gratis yang membuatnya tersesat dalam pikiran. Dia kemudian berhasil keluar dari itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan semua hal ini nanti. Merentangkan lengannya, dia memikirkan kemana dia harus pergi berburu sekarang. Beberapa waktu kemudian, dia sibuk memotong monster di luar kota. Set prajurit memberinya kerusakan ekstra terhadap goblin serta buff kekuatan yang rusak. Menggunakan kemampuan rushing slash-nya, dia melewati monster, mengubahnya menjadi daging cincang. Terlebih lagi, dengan setiap monster yang dia kalahkan, pedang besarnya menjadi lebih kuat. Senjata itu sudah terlalu kuat untuk memulai, tetapi fakta bahwa itu terus tumbuh lebih kuat membuatnya sangat bersemangat. Melihat layar kemampuannya, dia menyadari bahwa level berikutnya juga tidak jauh. Baru saja, kemampuan Eye of Truth-nya aktif dan dia melihat seseorang tersembunyi di antara semak-semak. Preman tersembunyi mulai meneteskan air liur ketika dia melihat set prajurit dan berpikir bahwa dia telah memukul jackpot. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia bergegas ke depan dengan pisaunya, hanya untuk Kaiser dengan mudah memblokir serangannya. Penyamaran akhirnya memudar dan pria kita menatapnya dengan aura mengancam. Pria itu melompat kembali ketakutan dan berteriak pada anak buahnya untuk menyerang. Seorang pemanah tiba-tiba menembak panah di Kaiser, tetapi mereka ditangkis seperti bola kertas. Pria lain dengan kapal menerjang ke arahnya, hanya untuk mendapatkan serangannya ditangkis seperti orang biasa yang menyedihkan. Pria kita kemudian mengiris tubuh preman sementara dua lainnya menyadari bahwa mereka mengacaukan pria yang salah. Pembunuh pengecut itu langsung lari, tetapi tidak sampai jauh saat Kaiser muncul di depannya, menanyakan apakah bayi kecil itu kehilangan orang tuanya. Kaiser ingat bagaimana pembunuh pemain ini dulu ada di game sebelumnya juga. Sebagian besar semua game akan memilikinya. Bahkan Raja Game Sword Art Online juga dulu memiliki sekelompok pengecut rendahan ini yang akan mencuri dari orang lain atau hanya melakukannya demi mendapatkan kesenangan dari membunuh mereka. Game Go ini juga
juga memiliki mereka dan pro gamer kita mengenal mereka dengan nama pemburu noob daripada pembunuh pemain PK. Cerita bergeser kembali ke game di mana pahlawan kita berdiri di depan ayam yang hampir membasahi celananya. PK noob bingung bagaimana seorang pendekar pedang yang tampaknya biasa telah menggunakan backstab yang seharusnya menjadi milik seorang pembunuh. Tapi sebelum dia bisa mencari tahu misteri di balik ini, bocah pembunuh itu terbunuh sendiri. Kaiser juga membunuh rekan-rekannya yang memiliki nama konyol seperti bukan ibumu. Alih-alih menganggap Kaiser sebagai penjahat dan memberinya semacam penalti, IG menyadari bahwa apa yang dia lakukan hanyalah untuk membela diri. Namun, setelah berurusan dengan pembunuh noob ini, pahlawan kita diingatkan akan teman-teman baik yang dia dapatkan kembali di Arda. Dia kemudian menyimpan barang-barangnya untuk menghindari mendapatkan lebih banyak perhatian dari pembunuh pemain lain dan menuju untuk menyelesaikan misi lain. Hanya dalam waktu singkat, pria itu berhasil menyelesaikan banyak misi dan naik level ke-17, membuka gerbang barat untuknya. Kaiser, menjadi Kaiser, segera melewati gerbang dan memasuki hutan di barat Raven. Dalam perjalanannya ke sini, dia bahkan diperingatkan oleh NPC tentang betapa berbahayanya tempat berburu ini dan bahwa dia harus mencoba melarikan diri jika dia menemukan dirinya di dekatnya. Pahlawan kita menyadari bahwa suasana mencekik di sini berasal dari hutan lebat dan serangga raksasa yang berkerumun di sekitar bersama goblin yang merencanakan penyergapan. Dari apa yang telah dia pelajari, tempat ini sangat sulit untuk ditangani dan pemain telah membuat aturan untuk diri mereka sendiri bahwa siapapun yang masuk setidaknya harus datang dengan partai 3. Karena ini, area di depan gerbang barat penuh dengan orang yang mencari orang lain untuk melengkapi tim mereka sehingga mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di tempat yang menakutkan ini. Sementara beberapa mencari penyerang dan tank, yang lain berburu penyembuh. Penyembuh, bagaimanapun, adalah kelas yang menurut kebanyakan orang paling baik dihindari, mengingat betapa membosankan dan sangat sulit untuk menaikkan level mereka. Ketika Kaiser melakukan solo, orang-orang mengejeknya karena menjadi pecundang bangkrut yang tidak bisa mendapatkan siapapun untuk berpesta dengannya. Sementara pahlawan kita hanya mendesah dalam kegembiraan yang tenang. Di sana, di hutan lebat, dia dengan mudah bergerak maju, menebas goblin yang tertangkap basah oleh serangan kejutan itu sendiri. Satu goblin berpikir itu hari keberuntungannya dan melompat masuk, tetapi meleset sepenuhnya dan dihancurkan di tempat. Goblin pemanah lain membidik bocah malang itu, tetapi Kaiser mengakali dia dan melemparkan pedang besarnya, memutus bagian atas tubuhnya. Ketika dia kehilangan pedangnya dan karena itu efek darinya, goblin berpikir mereka akhirnya memiliki kesempatan. Bocah legendaris itu, bagaimanapun, memiliki cadangan saat dia dengan cepat melengkapi kapak dan menggunakan backstab untuk menjatuhkan mereka dengan serangan ke bawah. Dia dengan cepat menangani goblin satu persatu dan bahkan menaikkan penguasaan kapaknya satu level. Setelah dia menyelesaikan misi goblin, dia merasakan sesuatu mendekat dari belakang dan menemukan kelabang besar bergerak masuk untuk mengisi perutnya. Burung-burung terbang dari pohon karena keributan yang tiba-tiba. Kaiser melompat ke udara dengan yang pertama. Kelabang di belakangnya. Dia mengeluarkan seruan perang yang sengit dan mengayunkan seluruh tubuhnya untuk memberikan pukulan besar. Kelabang menerima kerusakan berat dan dikirim terbang. Tetapi pada saat berikutnya, ia kembali padanya, jelas bertekad untuk membalas dendam. Pahlawan kita bereaksi secara instan dan berhasil memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia memanifestasikan kapak pertempuran di tangan kirinya sementara. Memperhatikan betapa jeleknya makhluk itu terlihat dari dekat. Ayunan berat dari kapak mengiris rahang kelabang, dan 2 serangan lagi dari pedangnya cukup untuk akhirnya memberinya kemenangan atas monster itu. Kaiser naik level dan layar statistiknya menunjukkan bahwa dia telah naik 2 level. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa naik level bukanlah permainan anak-anak, tetapi sejauh ini berjalan cukup baik untuknya. Setelah menyelesaikan sebagian besar misi yang tersedia, perhatiannya beralih ke yang normal di antara misi gerbang barat. Itu menginstruksikannya untuk menemukan dan mengambil liontin gadis yang hilang. Jadi dia bersiap karena dia sudah tahu lokasinya. Dalam perjalanannya ke sana, dia ditemui oleh petualang lain. Semuanya berdiri di barisan dan menunggu giliran mereka. Kaiser segera mengenali pohon sebagai tempat di mana itu. Liontin itu seharusnya muncul di sana. Sementara itu, di latar belakang, orang-orang menggerutu dan bergumam tentang betapa panjangnya antrean dan seberapa lama mereka harus menunggu. Di tengah bisikan-bisikan itu, dia mencuri dengar percakapan tentang perintah eksekusi bagi para perusuh. Orang-orang itu berargumen bahwa sang pembunuh mungkin pantas mendapatkannya karena bertindak gegabah, dan salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bahwa pria itu menggunakan nama Kaiser. Berbagai alarm berbunyi di kepala pahlawan kita saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang itu terus berbicara, mengatakan bahwa pahlawan kita rupanya menggunakan teknik menusuk dari belakang yang tidak masuk akal bagi mereka. Dia berpikir bahwa tidak seharusnya ada yang percaya pada teori yang mengada-ada itu, tetapi percakapan tersebut cukup untuk memberingatkannya agar tetap rendah hati untuk sementara waktu. Dia mengerti bahwa seorang pendekar pedang yang menggunakan keterampilan pembunuh adalah hal yang belum pernah terdengar dan memiliki 6 sifat bahkan lebih langka lagi. Serikat-serikat, guild, tidak akan pernah tinggal diam dan akan mencoba merekrutnya saat mereka mengetahui tentang dirinya. Tetap saja, ada orang-orang psikopat yang lebih suka membunuh bakat langka seperti itu, terutama jika mereka adalah anggota guild papan atas dari Demrock. Satu-satunya aturan mereka tampaknya adalah mendapatkan atau menghancurkan apa yang tidak bisa dijangkau. Dia mengambil liontin itu dari tempatnya di pohon dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa masih terlalu dini untuk melakukan gerakan gegabah. Kembali ke dekat gerbang barat, Camilla berseri-seri bahagia saat menerima liontinnya dan berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membantunya. Kaiser menerima 1 koin emas, beberapa poin XP, dan hadiah dari Camilla. Pada saat yang sama, dia naik ke level 20 dan
akan mendapatkan tiket undian keterampilan sebagai hadiah. Camilla menyebutkan bahwa liontin itu adalah barang miliknya yang paling berharga. Namun, dia bersedia memberikannya kepada Kaiser sebagai hadiah. Pahlawan kita berterima kasih padanya dan menyuruhnya untuk tidak menghilangkannya lagi. Camilla berterima kasih sekali lagi dan saat dia tersenyum, kemampuan afinitas maksimal pahlawan kita aktif menyebabkan afinitas Camilla meningkat tajam. Lonjakan dada itu mengejutkan bahkan bagi Kaiser saat dia pergi dan dia merasionalisasi bahwa itu pasti meningkat. Begitu banyak karena dia adalah seorang gadis muda. Tanpa membuang waktu, dia segera berpikir untuk menangani pencarian quest berikutnya. Tugas itu mengharuskannya menaklukkan ruang bawah tanah Dumeon di luar gerbang barat. Dan karena hadiahnya adalah tiket undian, dia benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Pada saat yang sama, dia ingat ada 2 Dumeon di luar gerbang barat. Satu berisi kepala goblin dan yang lainnya adalah sarang semut. Mempertimbangkan statistik prajuritnya, dia memutuskan untuk mengejar para goblin. Namun meski begitu, kedua Dumeon tersebut memerlukan sebuah tim party untuk memulai quest. Pahlawan kita tahu dia belum bisa mengungkapkan kemampuan aslinya, jadi dia mendekati Dumeon dengan cara yang tidak mencolok. Semua petualang berebut mati-matian mencari penyihir mage level 20 di sana-sini. Sementara itu, para pengumpul barang dan pengrajin perbaikan senjata menambah teriakan mereka sendiri ke dalam kekacauan, membuat seluruh area itu sibuk seperti pasar yang ramai. Pahlawan kita terkejut melihat pemain tipe produksi berkumpul di Dumeon, memperhatikan bahwa pencuri dan orang-orang optimis yang tidak berpikir panjang adalah yang pertama ditolak. Pada saat yang sama, orang-orang mengerumuni para penyihir seperti semut, memohon mereka untuk bergabung dengan parti mereka. Pahlawan kita ingat bahwa hierarki dalam permainan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki setiap karakter melawan bos monster yang membuat penyihir praktis menjadi dewa di Dumeon ini. Dia juga menyadari bahwa pendekar pedang pada dasarnya tidak berguna di sini. Namun saat itu, seseorang memanggilnya dari belakang. Dia menoleh untuk melihat seorang pemain yang mengundangnya untuk bergabung dengan kru mereka jika dia masih sendirian. Kaiser memeriksa apakah mereka tahu dia hanyalah seorang pendekar pedang rendahan dan mereka mengakui bahwa mereka sangat mengetahuinya. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya menyerbu Dumeon untuk sebuah quest dan hanya butuh anggota acap lainnya bersama mereka. Pahlawan kita mulai curiga tetapi memutuskan untuk mengikuti permainan. Dia menerima dan pemain itu mengiriminya undangan melalui layar sistem. Hanya dengan melirik statistik mereka, menjadi jelas baginya bahwa orang-orang ini tahu persis siapa dia. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, mereka melihatnya mencolok seperti jempol yang sakit di tengah kerumunan. Mungkin berkat set baju zirah prajurit merah yang mencolok itu. Tidak ada pemula yang biasanya berjalan-jalan dengan perlengkapan seperti itu, yang memberi Bastard Sword ide jahat yang sesuai dengan nama penggunanya. Party itu langsung menyelam ke lapisan kesulitan tinggi kepala goblin, mengandalkan beberapa obor untuk sedikit menerangi terowongan gelap. Penyelaman dimulai saat mereka menjatuhkan pengintai goblin merah pertama tanpa banyak usaha. Notifikasi sistem muncul, memberitahu mereka bahwa sang kepala goblin sekarang menyadari kehadiran mereka. Pemimpin party dan sang tanker beraksi pamer dengan level tinggi mereka. Anak kita benar-benar merasa terkesan dengan kerja sama tim mereka yang bersih dan output kerusakan yang besar. Segera setelah itu, kepala goblin mengirim bala bantuan untuk menangani tamu tak diundang. Entah dari mana, puluhan mata merah yang bersinar terbuka di kegelapan dan dinding bergetar saat serbuan massa berlari ke arah mereka. Bertindak dermawan secara tiba-tiba, skuad itu bertanya kepada Kaiser apakah dia ingin menghadapi gelombang itu sendirian. Mereka berjanji untuk turun tangan jika terjadi sesuatu yang buruk. Gadis penyihir itu menimpali, mengatakan, ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji sinergi mereka. Dia bersumpah akan benar-benar melindunginya jika dia dalam masalah. Kaiser melihat tanda bahaya di mana-mana, tetapi dia bukan pengecut yang mundur. Dia menyerbu langsung ke arah gerombolan goblin dengan tebasan menerjang yang bersih, membelah para goblin merah itu seolah sedang mengiris boneka latihan. Kecurigaan pemimpin itu terkonfirmasi. Insting tempur Kaiser yang berpengalaman berteriak bahwa dia adalah seorang veteran, artinya dia adalah orang yang selama ini mereka buru. Pemimpin yang licik itu menyuruh tankernya untuk mengevaluasi set keterampilan pendatang baru tersebut, yang dijawab pria itu dengan tenang bahwa mereka jelas bukan kelas 2. Jelas sekali Kaiser memiliki insting menghindar yang tajam dan menargetkan titik vital dengan cukup cepat untuk seorang pengguna pedang besar. Meski begitu, pria itu mengatakan ada sesuatu tentangnya yang tidak masuk akal. Dia menambahkan bahwa pendatang baru itu masih belum berada di level di mana seorang pro berpengalaman seperti Assassin B69 seharusnya kalah. Kaiser memang cepat untuk seseorang di peringkatnya, tentu saja, tetapi pembunuh, assassin, adalah jenis yang sama sekali berbeda. Dengan teknik sembunyi-sembunyi dan racun dalam peralatan mereka, itu adalah salah satu kelas PvP yang paling rusak, bahkan bisa memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tanpa berkeringat. Bosan dengan analisis yang berlebihan, gadis penyihir itu menyuruh mereka untuk santai saja. Tujuan akhir mereka adalah membuangnya ke selokan, jadi detailnya tidak terlalu penting. Mendengar itu, pemimpin memberikan lampu hijau kepada tank untuk secara diam-diam menjalankan rencana tersebut. Ketiganya perlahan mendekat dari belakang, berpura-pura bahwa mereka hanya datang untuk memberikan dukungan. Sementara itu, Kaiser tetap sadar sepenuhnya akan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan saat memotong goblin seperti kayu bakar. Rekan satu timnya menghujaninya dengan pujian, mengklaim mereka yakin dia bisa menyelesaikan seluruh Dumeon sendirian dengan kemampuan pedang itu. Anak kita menunjukkan seringai lebar kepada mereka dan menjawab dengan santai bahwa mereka juga tidak terlalu buruk. Sang tanker terus menjilatnya, memberitahu pemimpin bahwa mereka telah menemukan pemain tegar yang layak dihormati. Namun, Kaiser bukan tipe orang yang akan mabuk oleh pujian murah. Dalam pikirannya, hanya ada 2 alasan mengapa mereka melemparkannya
memasukkannya ke dalam kawanan monster seperti itu. Mereka bisa saja menggunakannya sebagai umpan, berencana mengambil jarahannya setelah dia mati. Tetapi sejauh ini, tampaknya mereka belum siap untuk menarik pelatuknya. Pemimpin menyarankan agar mereka terus bergerak maju, bukan karena kebaikan, tetapi karena dia menunggu. Saat yang sempurna ketika pahlawan kita akan paling mudah untuk dilenyapkan. Parti itu membersihkan gelombang demi gelombang monster. Namun gadis penyihir itu entah bagaimana terus meleset saat menembak arahnya. Pemimpin membentak bidikannya yang buruk, dan dia tanpa malu menyalahkan para goblin karena menghalangi garis tembaknya. Ketiga orang bodoh itu sudah kehabisan napas, berpikir Kaiser sangat beruntung. Sementara itu, dia benar-benar terkejut betapa buruknya bidikan gadis itu sebenarnya, mengingat dia praktis memberikan celah yang bersih padanya. Mereka telah mencapai ruang bos sekarang, artinya ini adalah kesempatan terakhir mereka. Gerbang besar terbuka perlahan, dan aura berat terpancar keluar. Dua prajurit goblin elit melangkah maju sebagai pengawal pribadi sang kepala goblin, siap untuk menghancurkan para penyusup. Pemimpin memerintahkan Kaiser untuk menangani mereka, sementara mereka mengurus sesuatu yang penting. Yang mengejutkan mereka, dia tiba-tiba tidak terlihat dimanapun, dan para prajurit elit mulai berbaris ke arah mereka sebagai gantinya. Sang tanker berteriak bahwa tikus kecil yang licin itu pasti sudah mengetahui seluruh rencana mereka. Menunjuk ke depan, gadis penyihir itu berteriak kepada tanker bodoh itu untuk fokus pada musuh alih-alih panik. Mendengar itu, para pria itu mati-matian menahan para goblin dan meneriakinya untuk membakar mereka sebelum mereka digilas. Gadis itu mulai merapau bola api, tetapi tiba-tiba berhenti ketika sebuah bongkahan batu besar terbang tepat ke arah wajahnya. Dia nyaris menghindar ke samping. Gadis kecil itu membeku saat melihat sosok raksasa yang melemparnya. Kepala goblin dengan diabetes dan dagu ganda yang menyaingi Donald Trump melangkah keluar dengan raungan yang menggetarkan ruangan. Sang tanker menoleh ke arahnya, bertanya berapa lama dia berencana berdiri di sana melamun. Tetapi gadis penyihir itu tampak pucat seolah-olah dia baru saja melihat malaikat maut. Kaiser menampakkan dirinya lagi, dengan sopan bertanya kepada teman-temannya apakah mereka kebetulan adalah teman dekat Assassin Bai. Bingung dan terpojok, dia melontarkan kebenaran, tetapi membujuknya untuk setidaknya membantu membersihkan Dungyeon sebelum mereka menyelesaikan urusan pribadi apapun. Bagaimanapun, membersihkan Dungyeon seperti ini hampir mustahil tanpa parti penuh. Kaiser mengangguk dan mengakui bahwa secara logis, dia benar sekali. Dia menghela napas lega kecil, mengira Kaiser telah sadar. Itu terjadi sampai pedang sepanjang 2 kaki menancap di dadanya di mana jantungnya dulu berada. Dengan pernyataan itu, Kaiser memperjelas bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada pilihan logis tersebut. Sementara dua lainnya masih sibuk bergulat dengan prajurit goblin elit, Kaiser dengan santai menerima notifikasi hadiah karena melenyapkan penjahat. Dia senang melihat rencananya membuahkan hasil yang sempurna. Saat prajurit elit muncul, dia menggunakan teknik tusukan belakang, backstab, pada mayat terdekat. Keterampilan pembunuh itu memungkinkannya menghilang di depan mata tanpa ada yang menyadari. Setelah itu, dia hanya bersembunyi dan menunggu ketiganya terganggu dalam pertempuran. Pemimpin menatapnya dengan tidak percaya, mempertanyakan apakah dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tentu saja, dia tidak serius berencana untuk menyeret mereka bersamanya. Kaiser dengan tenang menyuruhnya menebak moto pribadinya, membuat kesal pria yang tidak dalam suasana hati untuk teka-teki itu. Dia kemudian mengeluarkan belati yang baru saja dia ambil dan menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak bekerja dengan parasit yang menusuk dari belakang. Rahang pemimpin itu jatuh saat dia mengenali belati itu. Itu milik Assassin B699 ini, tapi sekarang ada di tangan Kaiser. Anak kita menyeringai lebar, merasa geli melihat pria itu mengenali perlengkapan temannya dengan baik. Lebih dari sekadar terkejut, pemimpin itu bingung mengapa seorang pendekar pedang menggunakan belati. Belati di tangan pengguna pedang besar sama gunanya dengan monyet dengan obeng. Kemudian pemimpin menuntut untuk tahu bagaimana rencana Kaiser untuk menyelesaikan Dungyeon sendirian. Setelah melenyapkan 2 orang yang bisa membantunya, ketahanan kepala goblin terhadap kerusakan fisik sangatlah tinggi. Tidak mungkin dia bisa mencicilnya dengan belati sekecil itu. Tidak peduli seberapa lama dia mengayunkannya. Kaiser, bagaimanapun, hanya mengangkat bahu dan mengatakan strateginya sebenarnya sangat sederhana. Efek status seperti pendarahan, bleed tidak dihitung sebagai kerusakan fisik, dan itulah tiket emasnya menuju kemenangan mudah. Pemimpin mulai meneriakinya, mengatakan tidak mungkin pendarahan saja bisa mengalahkan bos peringkat tinggi sendirian. Menyeringai seolah dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, Kaiser dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan efek pendarahan murahan. Detik berikutnya, pemimpin melihatnya menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa kaki di depan. Sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, kesehatannya merosot tajam. Kesenjangan statistik antara dia dan Kaiser sangatlah besar. Semakin besar perbedaan statistik, semakin kuat pendarahannya. Baik prajurit elit maupun pemimpin parti tiba-tiba mulai batuk darah dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Tercekik dan marah, pemimpin itu mengutuk desain permainan bodoh yang menghukumnya hanya karena memiliki statistik yang lebih tinggi. Padahal perbedaan levelnya tidak sebesar itu. Mereka hanya selisih 4 level. Agar pendarahan bisa menghantam sekeras ini, pasti ada faktor tersembunyi lainnya. Kaiser menyaksikan hasil dari keterampilan yang dia keluarkan dengan kepuasan yang tenang. Di atas kertas, itu hanyalah keterampilan gacha level 20 rata-rata. Namun, apa yang tidak diharapkan adalah kondisi langka yang menyertainya yang memungkinkan efek tersebut untuk menumpuk stat. Menumpuk efek status bukanlah hal yang umum di sebagian besar permainan. Tapi Kaiser kebetulan memiliki campuran keterampilan dan senjata yang sempurna untuk melipat gandakan output kerusakan pendarahan. Benar-benar tidak mampu untuk memahaminya, pemimpin parti menyebutnya curang, haks. Dengan napas terakhirnya, dia menyebut Kaiser bajingan curang yang kotor. Cukup
cukup ironis datang dari seorang pembunuh pemain, player killer, yang bernama Bastard Sword. Melihat pemimpinnya tumbang, sang tanker meneriakkan nama temannya dalam kepanikan murni. Ekspresinya mengatakan segalanya. Dia akhirnya mengerti dia telah mencari masalah dengan orang yang salah, dan sekarang dia dalam masalah besar. Rencana itu seharusnya sempurna. Sebaliknya, rekan satu timnya lah yang terbaring dingin di lantai Dumyeon. Dia menyadari terlambat bahwa mereka bukanlah pemburu. Kaisarlah yang menuntun mereka sejak awal, menarik tali mereka seperti boneka. Pada saat sang tanker menyadari dia harus lari, semuanya sudah berakhir. Petarung dengan zirah berat itu jatuh seperti karung kentang setelah satu tebasan bersih dari belatinya. Dia terhuyung kembali ke lututnya meskipun kehilangan banyak darah, tetapi dia nyaris tidak bertahan beberapa detik lagi sebelum tewas. Dengan itu, anak kita melenyapkan para pemain licik tersebut bersama dengan prajurit Goblin Elite. Kepala Goblin, yang diam-diam menonton dari pinggir lapangan selama ini, tiba-tiba ingat bahwa dia juga bagian dari pertarungan ini. Melihat pengawal paling setianya tumbang, sang bos mengeluarkan raungan kemarahan. Kaisar mengembuskan napas sekali, mengingat dia masih harus berurusan dengan si gemuk yang mengamuk itu. Karena dia sudah ada di sini, dia memutuskan untuk bersenang-senang sedikit. Sang bos melompat dari atas, mencoba menggilasnya dengan berat setara 100 truk siber. Bos itu belum mengaktifkan ketahanan fisiknya, jadi satu serangan lutut bersih ke wajah mengirim. Ancaman berukuran jumbo itu terguling ke belakang. Terluka dan malu, ia mengaktifkan pertahanan egois dan mengurangi semua kerusakan fisik yang masuk menjadi hampir nol. Tanpa ragu, Kaisar menggunakan keterampilan pencurinya lagi dan mengiris bos dari berbagai sudut. Sama seperti sebelumnya, darah memuncrat dari kepala goblin seperti lubang pada balon air. Makhluk itu berputar dengan tatapan geram. Sangat marah setelah melihat setenak kesehatannya lenyap dalam satu serangan. Matanya bertemu dengan mata Kaisar yang memiliki tatapan pembunuh seperti tukang daging yang sedang mengukur hewan mana yang akan dipanggang berikutnya. Kemarahan sang kepala goblin seketika lenyap. Dengan jeritan panik, ia berbalik dan lari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bos melarikan diri dari pertarungannya sendiri. Anak kita memperpendek jarak menggunakan backstab sementara goblin itu melirik ke belakang, mengira dia sudah kabur. Tapi saat dia mengayunkan dagu gandanya kembali ke depan, dia menemukan sang algojo berada beberapa inci dari lehernya yang berisi, siap membuat potongan daging babi. Kepala goblin itu berteriak ketakutan saat dia naik kereta ekspres menuju neraka. Sistem memberitahunya tentang kemenangannya dan bahwa dia juga naik level. Dia bahkan mendapatkan ikat pinggang berkeringat milik sang kepala goblin, tetapi dia senang karena dia memang sedang mencarinya. Pahlawan kita berpikir bahwa dia bisa saja mengambil posisi peringkat di sini juga. Namun, tidak ada batas waktu, jadi dia mengabaikan topik itu. Itu sedikit membebaninya, tetapi dia kemudian fokus pada semua hadiah menggiurkan di sini. Mengambil perisai, dia menyadari bahwa para preman itu menghabiskan banyak uang untuk peralatan mereka. Bahkan pedang sang pemimpin adalah barang tingkat atas. Meskipun pria itu berperilaku sesuai namanya, sekarang dia tidak bisa mencelakai siapapun lagi. Saat dia mengambil sebuah kalung untuk diperiksa, kemampuan mata kebenarannya aktif dan menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah itu seseorang yang menggunakan teknik sembunyi-sembunyi, tetapi cahayanya tampak terlalu terang untuk itu. Ketika dia berjalan ke arahnya, sistem memberitahunya bahwa dia telah menemukan Dumyeon tersembunyi yang membuatnya benar-benar terkejut. Kembali ke mode pengetahuan dunia, lore, Dumyeon dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan diantaranya, yang paling legendaris dan langka dikenal sebagai Dumyeon tersembunyi. Bahkan pemain dengan kelas penjelajah hampir botak mencoba menemukannya. Pintu masuknya ditempatkan di lokasi yang tidak masuk akal, dan selain itu, ada beberapa kondisi khusus yang cukup aneh untuk memasukinya. Kembali ke anak kita, dia terkejut dengan betapa gila kondisi untuk Dumyeon ini. Di Dumyeon yang biasanya membutuhkan party untuk diselesaikan, dia harus menemukannya saat sendirian, tetapi kemudian dia berkata pada diri sendiri bahwa itu tidak akan sepadan jika tidak seperti itu. Ketika dia melihat bahwa hadiah untuk Dumyeon tersembunyi ini adalah kelas pahlawan, hero grade, dia menjadi bersemangat bahwa dia akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Salah satu veteran game ini, Frit, mengutip bahwa memasuki Dumyeon tersembunyi seperti menyandarkan kepalamu di dalam mulut pemangsa. Banyak pemain setuju dengan ide bahwa saat kamu menurunkan kewaspadaan di sekitar binatang buas, ia akan mengatupkan rahangnya dan menghancurkan kepalamu. Dumyeon tersembunyi itu seperti pemangsa dalam kamuflase, menunggu mangsanya melangkah ke mulutnya yang terbuka. Kembali ke anak kita, Kaisar berjalan masuk ke Dumyeon hanya untuk terkena efek negatif, The Buff, yang memberinya pandangan menyempit tunnel vision. Namun, sifat pahlawannya kemudian aktif, menghilangkan kutukan tersebut dan memulihkan penglihatan 20x20-nya. Sambutan kasar itu hanya membuatnya semakin bersemangat. Seorang goblin berjubah kemudian berbicara, menyebutnya berani karena memasuki sarangnya tanpa rasa takut. Berhadapan langsung, Kaisar melihat semua goblin mayat hidup dan laba-laba yang menjijikkan dan langsung merasa ngeri. Melihat reaksinya, goblin dukur itu menjadi lebih percaya diri dan mulai tertawa seperti orang gila. Namun, anak kita terkejut bahwa dia adalah bos bernama Named Boss. Meskipun ini adalah Dumyeon level tinggi, Named Boss masih berada beberapa tingkat di atas. Dia kemudian mengingat hadiah yang dia dapatkan karena mengalahkan naga dan mulai meneteskan air liur memikirkan apa yang akan dia dapatkan kali ini. Goblin itu kemudian mulai bermonolog, bertanya-tanya bagaimana bisa manusia itu menemukan tempat ini. Dia tahu Kaisar bukan seorang penjelajah dan bahkan menyadari bahwa dia memiliki beberapa aura berbeda yang bercampur dalam dirinya. Itu sangat mengejutkan pahlawan kita bahwa goblin tersebut lebih pintar dari kelihatannya. Dukun itu kemudian menjadi serius dan menyatakan bahwa Kaisar tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan itu, dia
melepaskan tentara mayat hidupnya, tetapi anak kita hanya berdiri di sana dan membalas bahwa dia akan memberi monster itu pelajaran. Mengaktifkan kemampuan backstabnya, dia memperingatkan sang dukun bahwa petarung jarak jauh harus selalu waspada saat berhadapan dengan petarung jarak dekat. Dia kemudian berpindah tempat ke belakang sang dukun, tetapi monster itu sudah bersiap saat dia melemparkan salah satu prajurit mayat hidupnya ke arahnya, menyebabkannya meledak. Namun, senyum di wajah sang dukun seketika memudar saat anak kita melakukan teknik seperti Itachi dan muncul di belakangnya lagi. Melihat pisau di tangannya, sang dukun menyadari bahwa dia telah terpotong. Kaisar mengejeknya, mengingatkan goblin itu bahwa dia sudah menyuruhnya untuk tetap waspada. Dukun goblin, Necromancer, itu kemudian menjadi serius saat dia melayangkan lebih banyak prajuritnya dan mengirim mereka terbang ke arah anak kita. Sementara itu, pahlawan kita dengan mudah menghindari rudal monster itu karena dia bisa dengan mudah mengetahui arah serangan dan apa yang direncanakan sampah itu selanjutnya. Pada saat itu, Kaisar terdesak ke dinding. Sang dukun mulai merayakan, menyatakan bahwa ini adalah akhir dan menyebabkan lebih banyak prajurit mayat hidupnya meledak. Dukun hitam itu berdecak, tampak kecewa karena dia tidak mendapat kesempatan untuk menangkap subjek tes yang menarik itu dalam keadaan utuh. Jihad menyalahkannya karena ceroboh dan sombong. Ketenangan sombong itu memudar dengan cepat ketika pria yang dikira sudah mati itu tiba-tiba melingkarkan lengan di sekelilingnya dari belakang. Dia tidak berhenti di situ. Dia mendekat dan mengingatkan sang dukun bahwa ia tidak bisa menggunakan keterampilan lagi. Memutuskan untuk menikmati ini sedikit, dia menyimpan belatinya dan mulai memukuli. Jihad dengan tangan kosong alih-alih mengakhirinya. Satu pukulan telak membuat dukun kurus itu terbang, punggungnya menghantam dinding dengan keras. Makhluk itu mengerang, kemungkinan besar belum pernah menghadapi penindasan semacam ini sebelumnya. Berdiri di atasnya dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan, Kaisar memperjelas siapa bos sebenarnya di tempat ini. Jihad berpegang teguh pada harga diri kecil yang tersisa, bergumam bahwa suatu hari ia akan membalas dendam atas penghinaan ini. Kaisar menjawab dengan pukulan bersih ke ulu hati, menjatuhkan harga diri itu darinya. Dia melanjutkannya dengan rentetan pukulan pendek sampai sang dukun terengah-engah dan benar-benar meminta waktu istirahat. Timeout, makhluk buruk rupa itu kemudian berani menceramahinya, mengklaim bahwa kekerasan yang mematahkan tulang seperti ini seharusnya ilegal. Jadi, apa yang dia lakukan sangatlah salah. Kaisar hanya menatapnya, mencoba memproses skrip seperti apa yang diprogramkan untuk bos ini. Pengecut ini tidak cocok dengan citra bos Dumyeon spesial tingkat pahlawan yang dia harapkan. Terlepas dari ledakan mayat sebelumnya yang bisa membunuh penjelajah papan atas dalam satu serangan, dukun goblin hitam itu terasa mengecewakan. Sementara Kaisar melamun sejenak, sang dukun diam-diam memperbaiki tulang-tulangnya yang patah. Kemudian ia menyelinap ke belakang, menciptakan jarak dan membuatnya berkedip terkejut. Kepercayaan diri Jihad kembali dengan cepat, mengklaim bahwa mundur adalah langkah terencana untuk menurunkan kewaspadaannya. Seringai gelap menyebar di wajahnya saat kabut hitam, yang lahir dari sifat khusus sang dukun, mulai menelan area di sekitar mereka. Kaisar menerima peringatan sistem bahwa sifat tersebut untuk sementara meningkatkan peringkat bos. Dia tidak terlalu khawatir. Dalam pikirannya, pecundang peringkat pahlawan yang naik peringkat tetaplah seorang pecundang. Meskipun begitu, dia tidak akan berdiri diam dan membiarkan transformasi selesai, terutama ketika monster peringkat pahlawan plus biasanya membutuhkan tim penyerbu penuh untuk dikalahkan. Jadi, dia bergerak dengan kecepatan penuh, bertujuan untuk mengakhiri ini sebelum semakin parah. Sebelum pertarungan, dia membuang setiap poin statistik terakhir ke dalam kekuatan, strength, mendorongnya melewati angka 100. Selain itu, set prajurit memberikan bonus kerusakan terhadap monster tipe goblin, ditambah dorongan ekstra melawan bos. Jihad Black mungkin tangguh, tetapi kerusakan murni seperti ini tidak peduli pada ketahanan. Dia mengayunkan pedang besarnya dalam satu ayunan yang menentukan, dan bilahnya membelah dukun goblin itu tepat menjadi dua. Begitu saja, Dumyeon rahasia itu selesai dan tercatat dalam buku petualangannya. Sebagai penjelajah pertama yang menaklukkannya, dia mendapatkan hadiah tingkat pahlawan. Akhirnya, ada jarahan yang layak, seperti jubah dukun dan bola kristal yang berisi jiwanya. Kemudian, dia melihat barang aneh berlabel, jejak klan yang terlupakan, tanpa tingkatan yang terlampir. Bahkan deskripsinya samar, mengingatkannya pada barang-barang drop yang tidak teridentifikasi seperti yang ada di Demrock. Mengesampingkan hal itu, dia beralih ke hadiah terakhir. Pada pandangan pertama, dia berasumsi kartu monster yang tidak teridentifikasi itu menawarkan peningkatan statistik atau semacam penguatan. Tetapi ketika dia mengkliknya, itu mengungkapkan kartu pelindung, Guardian Card, tingkat pahlawan yang memanggil dukun goblin itu sendiri untuk melindungi pengguna. Kegembiraan Kaisar langsung padam. Dia tidak senang memiliki goblin jelek yang membuntutinya. Dia membayangkan sesuatu yang lebih keren, seperti pelindung naga atau harimau yang dipamerkan oleh mantan rekan satu timnya. Namun, dia memutuskan untuk mengujinya alih-alih menghakimi terlalu cepat. Alih-alih Jihad Black sang dukun kegelapan, yang muncul sebagai Jihad Black edisi kolektor Pokemon, versi boneka kecil itu berkedip bingung, menatap ke arah manusia yang sama yang pernah mencoba ia bunuh, kecuali sekarang Kaisar menjulang tinggi di atasnya. Kaisar menepuk dahi melihat badut mini yang seharusnya menjadi pelindungnya. Setidaknya pengembang bisa membuatnya terlihat mengintimidasi. Baby Black jatuh ke lantai dalam keputusasaan yang nyata, tersinggung oleh pikiran untuk melayani manusia kotor. Sifat-sifat yang
tercantum juga tidak menjanjikan, dengan menindas yang lemah dan oportunis berada di posisi teratas. Sang pelindung memulai dengan loyalitas yang sangat rendah, yang membuat makhluk kecil yang menyebalkan itu lebih terasa seperti hukuman daripada hadiah. Untuk memperburuk keadaan, sistem bahkan memperingatkannya bahwa pengkhianat kecil itu tidak akan ragu untuk menusuknya dari belakang jika ada kesempatan. Sekilas melihat wajah sombong Jiat memberitahu Kaiser bahwa dia jelas tidak bisa membiarkan benda ini berkeliaran tanpa pengawasan. Anak kita perlahan melangkah menuju pelindung mini itu, yang melihat manusia raksasa mendekat dengan niat yang jelas. Bajingan kecil itu bertanya apa rencana manusia kotor terhadap seseorang yang sehebat dia. Kaisar hanya berkedip. Keberanian Pokemon jelek ini memanggil tuannya kotor hampir mengesankan. Jiat dengan cepat terdiam, menyadari bahwa ia mungkin telah melampaui batas. Memutuskan bahwa dukun yang otaknya sudah mati itu memerlukan koreksi segera, Kaisar memperkenalkannya pada makna sebenarnya dari kata tuan melalui sesi pelatihan langsung. Segera, suara renyah dari pendidikan intensif bergema di seluruh gua, dan poin loyalitas Jiat perlahan mulai naik. Satu pelajaran menyakitkan demi satu pelajaran. Setelah sesi permainan yang panjang itu, protagonis kita akhirnya merangkak keluar dari gua persembunyiannya. Dia melirik keluar jendela, terkejut matahari sudah terbenam dan dia kelaparan. Seperti gamer berdedikasi lainnya, dia turun ke bawah untuk bertanya kepada ibunya apakah ada yang tersisa untuknya. Sebaliknya, dia menemukan saudara perempuannya sedang bersantai di sofa, dengan santai mengunyah kantong keripik terakhir. Dia memiliki keinginan untuk memanggilnya pecundang, tetapi sebagai sesama pengangguran, dia memilih kedamaian, merebahkan diri di sofa. Di sampingnya, dia bertanya apa yang dia tonton. Dia hampir tersedak ketika saudarinya mengatakan dia juga bermain Ghost. Rupanya, itu sangat populer. Semua orang memainkannya sekarang, dan dia sudah level 71. Otak Dojun Korslet mendengar pengungkapan itu karena itu berarti dia pasti sudah bermain lama sekali. Kecuali, tidak juga. Dia mencapai level itu dalam 6 bulan karena beberapa temannya menggendongnya. Kari, sepanjang jalan. Penasaran? Dia bertanya apakah sebenarnya butuh waktu selama itu untuk mencapai level 70 sendirian. Tanpa ampun seperti biasa, saudarinya membalas bahwa kemajuan melambat ketika kamu sesekali menyentuh rumput alih-alih tinggal di dalam kapsul game 10 jam sehari. Bro tidak bisa memutuskan apakah akan menganggapnya sebagai penghinaan atau pujian. Saat itu juga, siaran langsung beralih ke segmen berita tentang Hero Guild. Saudarinya berteriak kegirangan bahwa itu adalah guild nomor 1 di antara pemain seusianya, bahkan menyaingi Mail dalam hal popularitas. Itu tidak masuk akal baginya karena guild tersebut bahkan tidak masuk ke 10 besar papan peringkat. Ketua guild yang terlihat sempurna muncul di layar. Saudarinya mencerahkannya bahwa ketenaran Hero Guild tidak ada hubungannya dengan pencapaian. Orang-orangnya hanya sangat tampan. Sementara saudarinya praktis meneteskan air liur melihat ketua guild Verza menyebutnya sebagai guild terbaik untuk para gadis. Doyum menyipitkan mata ke layar. Selain estetika cowok K-pop dasar pria itu, dia tidak melihat kehebatannya. Saudarinya bersikeras pria itu tampan dan keren. Dua kata yang tidak akan pernah diucapkan seorang gadis kepada saudara laki-lakinya. Jengkel, Dohun berpikir itu adalah omong besar yang datang dari seorang gadis standar yang bakat terbesarnya adalah duduk di sofa sepanjang malam. Dia menambahkan bahwa saluran YouTube guildnya meledak karena aura Versa. Dohi menatapnya bingung, jadi saudarinya mencerahkannya bahwa hampir setiap guild melakukan siaran langsung di YouTube untuk mendapatkan penonton. Guild-guild besar secara rutin menarik jutaan penonton. Itu benar-benar mengejutkan pikirannya karena itu berarti mereka mungkin meraup uang yang serius. Saudarinya dengan santai mengonfirmasi bahwa pria itu mungkin menghasilkan 1 miliar sebulan hanya dari YouTube. Mendengar itu, otak Doyun menjadi benar-benar mati rasa saat dia menghitung berapa banyak ember KFC yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Merasa sangat kalah oleh si tampan itu, dia merosot kembali ke kamarnya dan masuk ke game lagi untuk melarikan diri dari kenyataan. Kali ini, dia memutuskan untuk merekam permainannya, berharap mendapatkan beberapa klip keren untuk dirinya sendiri. Jiat bangun juga, dengan riang mengucapkan selamat pagi kepada tuannya. Tatapan tajam Dohun mengingatkan goblin kecil itu akan pendidikan langsung yang ia lupakan. Dan untuk menambahkan sapaan hormat yang tepat saat menyapanya, Jiat mulai berkeringat, tetapi Dohi memutuskan untuk memberikan sedikit kelonggaran pada sang dukun. Dia melemparkan jubah kepadanya sehingga dia memiliki sesuatu untuk dipakai karena dia tidak bisa memakainya sendiri saat ini. Bukannya menunjukkan rasa terima kasih, bajingan kecil itu malah kehilangan loyalitas dan mulai menyusun rencana untuk menusuknya demi mendapatkan kebebasan. Namun, satu pengingat kecil tentang rasa sakit di masa lalu dengan cepat memperbaikinya dan Jiat menunjukkan rasa terima kasih yang pantas atas kebaikan tuannya. Dia kemudian bertanya apa rencana permainan mereka. Kaisar memberitahunya bahwa mereka punya banyak hal yang harus diselesaikan. Mereka pindah ke area lain di sarang tersebut di mana dia dengan kejam membantai semua goblin. Jiat mau tidak mau merasa sedikit kasihan pada mereka. Setelah pembersihan, dia memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia menginstruksikan sang dukun untuk menjatuhkan semua jarahan yang dia bawa dan mencoba membangkitkan goblin yang baru saja dia bantai. Sang dukun melemparkan semuanya ke samping dan merapalkan mantra yang terlihat terlalu serius untuk wajah kecilnya yang konyol. Anehnya, itu berhasil dan seekor goblin merah bangkit dari tanah. Jihat mengulanginya 2 kali lagi dan mengonfirmasi bahwa ini adalah batas pasukannya dalam keadaannya saat ini. Meski begitu, ide memiliki pasukan mayat hidup menarik minatnya karena itu membuat sang dukun jauh lebih berguna daripada yang dia harapkan. Tanpa menunggu izin, sang dukun mulai memerintah subjek yang dibangkitkannya, benar-benar mengabaikan tuannya. Ketika Kaisar bertanya apa yang mereka lakukan, Jiat dengan senang hati menjelaskan bahwa tuannya tidak perlu membawa semua jarahan itu sendirian kemana-mana. Bajingan kecil yang langsung memaksakan kerja kasar segera setelah dia membuka kunci
pelayan itu membuatnya jengkel. Dia memberitahu Jihad bahwa dia berencana memburu monster elit setelah dia mencapai level 24. Jihad mengejutkannya dengan santai menyebutkan bahwa dia sudah tahu di mana semua elit berkumpul. Rupanya, mereka sangat malas sehingga mereka pada dasarnya berkemah di satu tempat hampir sepanjang waktu. Mendengar itu, anak kita menyeringai lebar karena dia baru saja mendapatkan ide yang benar-benar hebat. Setelah mendengar bahwa masa elit cukup bodoh untuk berkumpul di satu tempat, Kaiser menyusun rencana. Dengan bantuan Jihad, dia melintasi hutan dan menemukan tempat berburu yang ideal. Mereka menemukan perkemahan monster yang menyerupai goblin, tetapi sedikit lebih menyerupai manusia. Jihad mengonfirmasi dengan tuannya apakah ini yang mereka cari. Senyum gila merayap di wajah Kaiser saat melihat camp tersebut. Menemukan perkemahan ini memicu quest mendadak, ujian para prajurit. Menyelesaikan quest tersebut bisa memberinya 100 emas, beberapa XP keterampilan, dan 1 tiket undian keterampilan tingkat menengah. Jika ada tiket gacha yang terlibat, kamu tahu pria ini akan bekerja keras untuk mendapatkannya, tanpa membuang sedetik pun. Dari batas waktu 48 jam, dia menyerbu perkemahan, memperingatkan masa elit akan kehadirannya. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Dia akan melakukannya dengan berani. Untuk ukuran masa elit, mereka tidak gentar dan segera mengangkat senjata mereka. Dia menghindari serangan pertama dengan waktu yang sempurna. Menggunakan momentum sudutnya, Kaiser menyerang dari atas. Dengan pedang besarnya yang masih tersarung, dia menggunakan lututnya untuk mendaratkan pukulan telak ke wajah buruk rupa monster itu. Dia mematahkan banyak gigi dan merusak hidung massa yang malang itu. Tanpa melihat ke belakang, perhatian Kaiser beralih ke sisa camp. Kali ini, dia dengan mulus memanggil belati jarahannya keluar dari inventarisnya. Dengan satu kali penggunaan Vital Trust, dia merobek titik vital 3 monster secara cepat, berturut-turut. Serangan yang tidak memberikan kerusakan fatal meninggalkan efek status pendarahan yang buruk. Hanya dalam beberapa detik, dia mengurangi camp masa elit menjadi hanya satu monster yang putus asa. Menguji kekuatannya yang menumpuk melawan keterampilan pedang monster itu, Kaiser menangkis dengan belatinya. Binatang itu terkejut ketika ayunan penuhnya digagalkan oleh senjata yang ukurannya lebih kecil. Terbuka lebar, Kaiser memberikan tendangan keras ke perut monster itu, membuat napas pria malang itu sesak. Untuk menutup penyergapan mendadaknya, dia meraih senjata utamanya. Dia mengayunkan pedang besar merah itu hingga batasnya dan membuat binatang itu mengeluarkan raungan perang terakhirnya. Kaiser membelah bajingan malang itu menjadi 2 tanpa sedikit pun berlawanan. Dari serbuan awalnya hingga pembunuhan terakhir, dia hanya butuh beberapa detik untuk menodai camp dengan darah dan menyelesaikan pekerjaan. Jihad menonton dari jarak yang aman saat tuannya yang gila membantai pasukan masa elit tanpa berkeringat. Dia merasakan betapa menakutkannya pria ini saat berada di hutan barat. Dia tidak bisa disebut manusia. Akan jauh lebih tepat untuk memanggil pria ini sebagai iblis, inkarnasi iblis itu sendiri. Kaiser menancapkan bilah pedangnya ke tanah dan memperluas inderanya keluar. Sekarang setelah para prajurit disingkirkan, ancaman berikutnya harus muncul kapan saja. Seperti yang diharapkan, bos lapangan tersembunyi, prajurit besar goblin kuruk, berlari keluar dari hutan. Quest mendadaknya secara otomatis berlanjut menjadi quest yang lebih tinggi, ujian prajurit besar. Karok adalah bos lapangan tersembunyi elit bernama, seorang prajurit hebat dengan peningkatan tubuh dan keterampilan berserker. Pemain normal akan kencing di celana karena takut pada masa ini, tetapi yang bisa dilihat Kaiser hanyalah tas jarahan yang berjalan. Dia meraih pedang besarnya dan menyerbu ke depan untuk menemui bos lapangan tersembunyi itu di tengah jalan. Jihad mencoba memperingatkannya bahwa melawan bos lapangan sekali berini sendirian mungkin agak terlalu berlebihan, tetapi tuannya tidak mendengarkan. Kapal perangnya Skarok diilhami dengan serangan kejam. Saat bila mereka bersentuhan, pedang besarnya akan hancur. Mempertimbangkan informasi ini, Kaiser menghindari benturan langsung dengan tampilan penguasaan pedang yang menakutkan. Kuruk dibiarkan linglung dan bingung karena dia tidak berhasil menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan. Demikian pula, Jihad tercengang. Sesaat sebelum kapal perang bisa menghancurkan senjatanya, Kaiser bermain dengan sudut pedang besarnya dan menghindari kehilangan peralatan berharga. Dia mengangkat kepalanya dan memberikan tatapan mengejek kepada goblin raksasa itu. Itu sangat efektif. Kuruk mengangkat kapal di atas kepalanya, bersemangat untuk putaran kedua. Dalam jarak yang jauh lebih dekat, Kaiser menyapu semua momentum dari senjata dingin goblin itu. Mereka terus bertarung habis-habisan, tanpa menggunakan gerak kaki dan gerakan yang mewah. Mereka hanya berdiri diam dan saling membombardir pukulan demi pukulan. Jihad belum pernah melihat yang seperti itu dalam 100 tahun keberadaannya. Kaiser tidak teriris-iris atau terpental karena penggunaan tangkisan, pari, yang sempurna. Dia dengan mudah menetralisir serangan apapun sebelum serangan itu dapat menyebabkan bahaya dengan keterampilan murni. Seperti yang kalian ketahui, menangkis. Serangan adalah permainan yang kuat tetapi berisiko. Jika waktunya sedikit salah, itu akan gagal. Itu adalah salah satu dari sedikit keterampilan pertahanan yang dapat digunakan oleh pendekar pedang. Sebagian besar pemain menggunakannya untuk menekan masa normal yang dapat diprediksi. Jika kondisinya tepat dan pengguna cukup terampil, tangkisan sederhana dapat menetralisir keterampilan legendaris. Karena tingkat keberhasilannya yang buruk dan kerumitan untuk menggunakannya, hampir tidak ada pendekar pedang yang menggunakannya dalam pertempuran nyata. Kaiser beruntung mendapatkan keterampilan berisiko tinggi dan berhadiah tinggi ini dari penarikan gacha tingkat rendah. Begitu waktu tunggu, Choldoun, untuk serangan kejam berakhir, Karok memberikan ayunan pengubah permainan lainnya. Kali ini, Kaiser membiarkan bos lapangan itu tidak mengenai apapun kecuali tanah dan seketika berteleportasi ke belakang
goblin bodoh itu. Pada saat Karok merasakannya datang dari sisi sampingnya, Kaiser sudah merayakannya dengan seringai sombong. Jihad menonton saat tuannya dengan mudah menebas bos yang seharusnya membutuhkan banyak pemain untuk diburu dengan sukses. Dalam sebuah prestasi penghancuran mutlak, ayunan sabit penuh memenggal raksasa besar itu. Bos lapangan tersembunyi, prajurit besar goblin Karok telah dilenyapkan. Kaiser menyelesaikan ujian. Prajurit besar dan pencapaian tersebut tercatat dalam log petualangannya. Dia dihadiahi 200 emas, sejumlah besar XP, dan 2 tiket undian keterampilan tingkat menengah. Kaiser sama sekali tidak peduli dengan hadiah lainnya. Matanya segera tertuju pada tiket gacha. Dia merayakannya seperti manusia gua yang baru saja menemukan api. Setiap kali dia menyaksikan tuannya melakukan tarian manusia gua itu, Jihad mau tidak mau merasa malu. Ketika pria ini berada di tengah pertarungan, dia bertindak seperti iblis yang membantai semua yang ada di jalannya. Tetapi saat tiba waktunya untuk penarikan kartu, dia berubah menjadi bajingan yang tampak paling bodoh di dunia. Begitulah kehidupan seorang pecandu judi. Dia segera mengeluarkan tiket dan mengklik tombol gunakan dalam waktu singkat. Dopamin membanjiri pikirannya saat segudang keterampilan yang mungkin muncul terbentang di depan matanya. Kartu pertama memberinya keterampilan seni bela diri langka, Ascending Dragon Kick. Yang kedua menarik keterampilan langka dari kelas pendukung, Buffer, yang disebut Streaking. Penarikan keterampilan Buffer ini sangat besar. Streaking adalah keterampilan inti bagi para pendukung. Ini memiliki durasi 40 detik dan cooldown 40 detik, memberikan waktu aktif 100% dari tambahan 40 serangan fisik. Ini praktis mengubah pedang normal dengan level yang sama menjadi sesuatu yang menyerang sekuat pedang besar tanpa kekurangan. Dia benar-benar mendapatkan jackpot hari ini. Keterampilan ini sangat cocok untuknya sehingga dia bisa menangis. Seorang pemberi kerusakan, DPS, yang dapat memperkuat dirinya sendiri adalah mimpi basah untuk permainan solo. Ascending Dragon Kick hanyalah pelengkap. Dia selalu ingin mendapatkan keterampilan itu karena fakta sederhana, bahwa itu terlihat sangat keren. Selain itu, bos lapangan tersembunyi tersebut menjatuhkan atasan kulit merah kuruk dan bawahan kulit merah kuruk. Keduanya pakaian tingkat pahlawan. Dia bahkan mendapatkan pelindung bahu kulit merah dan biru kuruk yang langka plus, serta cincin esensi kuruk, aksesori tingkat pahlawan. Kaiser akhirnya bisa lulus dari set goblin sialannya untuk peningkatan yang substansial. Dia mengenakan set lengkap prajurit besar merah dan biru milik Karok. Opsi set tersebut mencakup peningkatan jangkauan serangan slam sebesar 10%, peningkatan kerusakan jarak dekat sebesar 6,5%, dan tambahan 4 poin pada semua statistik. Mengenakan set lengkap dua warna tersebut jelas merupakan peningkatan estetika. Jihad memberikan pujian kepada tuannya dan mengakui bahwa Kaiser bisa sangat menakutkan di waktu-waktu tertentu. Dia menganggap rasa takut pelayannya sebagai pujian. Lainnya, terkadang dia menakuti dirinya sendiri dengan betapa hebatnya dia. Melihat Kaiser berjemur dalam kemuliaan egoisnya, Jihad membatalkan kemungkinan untuk melakukan percakapan nyata dengan pria itu. Bualannya terhenti oleh notifikasi bahwa loyalitas goblin kecil itu telah berkurang 1 poin. Mengetahui bahwa bajingan kecil itu baru saja menghinanya secara tidak sadar, Kaiser melayangkan pedang bajingannya ke arah si kecil itu dan mengingatkan Jihad untuk tidak melampaui batas jika ingin terus hidup. Untungnya, rasa takut adalah pendorong loyalitas yang sangat efektif jika menyangkut Jihad. Dengan tujuannya tercapai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di hutan yang menyedihkan ini. Saatnya pergi. Meskipun dia baru saja membunuh bos lapangan tersembunyi, tuan peringkat 1 masih gatal untuk memburu tas jarahan lainnya. Dia sudah mendapatkan 1. Lebih baik melanjutkan rentetan pembunuhan itu. Tetapi untuk pindah ke kota berikutnya, Kaiser harus melewati ujian benua terlebih dahulu. Secara kebetulan, ujiannya adalah perburuan bos lapangan untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba Eliza dan mencapai level 24. Yang disebut Ratu Laba-Laba itu muncul di hutan barat. Seperti semua bos lapangan lainnya, pintu masuk ke sarangnya terus-menerus dipenuhi oleh pemain yang mencoba peruntungan mereka. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berkumpul untuk kemunculan berikutnya dalam waktu sekitar 10 menit. Mereka mendengar bahwa titik kemunculan terakhir adalah jaring timur. Ada kemungkinan Ratu akan mengulangi pola yang sama. Tidak ada yang tahu pasti. Bos bisa muncul dari barat atau utara bagi siapa saja yang tahu. Tepat pada waktunya. Sebelum pertarungan memperebutkan Ratu, Kaiser mencapai sarang yang tertutup jaring itu. Dia bertanya kepada goblin botaknya apakah dia tahu titik kemunculan yang spesifik. Jihad menyebut Ratu Laba-Laba sebagai monster generasi baru, jadi dia tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Kaiser sedikit kecewa. Dia pikir si kecil itu tahu seluk-belukutan ini. Akhirnya, Kaiser terjebak dalam permainan tebak-tebakan yang sama seperti para pemain lainnya. Dimanapun dia muncul, dia selalu bisa menggunakan backstab untuk memperpendek jarak. Untungnya, sifat pembantai, Slayer, miliknya aktif dan memberinya keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Sifat itu benar-benar mengungkapkan titik kemunculan Ratu Laba-Laba Eliza di pikirannya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, tetapi juga sedikit aneh. Sejauh yang dia tahu, dia tidak mendapatkan gelar pembantai untuk monster tipe Laba-Laba. Mungkinkah Slayer berlaku untuk bos yang belum dia bunuh? Jika itu aktif untuk semua jenis monster boss, maka sifat itu pasti sangat rusak. Dia perlu mengujinya beberapa kali lagi di masa depan. Satu-satunya hal yang penting saat ini adalah bos lapangan yang akan dia bantai. Saat ini, perlengkapannya dibuat khusus untuk memonopoli bos lapangan sebanyak mungkin. Setelah pengatur waktu kemunculan 10 menit habis, Kaiser menghilang, meninggalkan sisa pemain lainnya di belakang. Dia memindahkan dirinya tepat di belakang bagian belakang berbulu Ratu Laba-Laba Eliza. Tanpa ada pemain lain di sekitar gua bawah tanah yang gelap itu, dia akan memiliki banyak ruang untuk beraksi. Kombinasi sifat pembantai dan backstabnya terlalu efektif. Jihad ikut berpindah bersamanya. Si kecil itu terus terpukau oleh semua trik tuannya. Berdiri di depan Ratu Laba-Laba Eliza, yang baru saja menyadari kehadirannya, dia
terkejut oleh ukuran bos lapangan yang sangat besar itu. Laba-laba besar itu meneriakkan namanya seperti Pokemon saat dia menerjang ke arah pemain tunggal itu. Memuji lawannya, Kaiser melesat mundur menjauh. Begitu dia menciptakan cukup jarak, dia menggunakan backstab dan menghilang ke udara. Ratu laba-laba itu terlambat berbalik untuk membela diri. Kaiser baru saja menemukan mitra latihan yang sempurna untuk Ascending Dragon Kick barunya. Kerusakannya diperkuat oleh efek opsi setnya, memberikan kerusakan 6% lebih banyak. Yang lebih penting, dia benar. Itu terlihat sangat keren. Dia memberikan jumlah kerusakan yang luar biasa yang membuat semua bola mata Eliza menangis kesakitan. Beri pria ini penutup mata dan panggil dia Lee Sin. Tendangan tumbal itu memberikan kerusakan yang setara dengan keterampilan pamungkas, Ultimate. Itu mengirim Ratu Laba-Laba terpelanting melalui gua, jatuh tertelungkup ke tanah. Menolak untuk berhenti, Kaiser mencabut pedang bajingannya dan melesat maju. Eliza telah menerima cukup banyak kerusakan, dan dia kesulitan untuk pulih. Tidak bisa bergerak karena cedera awal, dia hanya berdiri di sana saat Kaiser mengiris-irisnya seperti daging segar. Tanpa notifikasi pembunuhan, dia tidak menghentikan serangan sepihak itu, meningkatkan kecepatannya ke tingkat lain. Kaiser menggunakan keterampilan streaking untuk memperkuat daya serangnya dalam jumlah yang konyol. Peningkatan kekuatan itu sangat terasa. Kehadirannya terasa, lebih berat dan lebih mengancam. Setiap jejak kemarahan Ratu Laba-Laba berubah menjadi ketakutan saat dia merasakan energi yang familiar bangkit di dalam penyerangnya. Kaiser memanggil konstruksi naga yang lebih besar dan lebih ganas dengan aktivasi Ascending Dragon Kick. Dia menghantamkan kakinya ke kepala monster itu untuk mengubah otak monster raksasa itu menjadi bubur. Eliza memuntahkan cairan menjijikan saat semua harapan untuk bertahan hidup menguap. Kekuatan di balik kakinya mengguncang tanah dan sistem gua secara keseluruhan. Jihad bersembunyi di balik batu dari jarak yang aman. Dia merasa kasihan pada monster yang ditemui tuannya hari ini. Di saat-saat terakhirnya, Ratu Laba-Laba itu menatap Kaiser dengan mata memohon. Dia mulai merasa terganggu oleh teriakan berulang laba-laba itu yang memanggil nama Eliza seperti kaset rusak. Sekarang setelah pertarungan pada dasarnya berakhir, kecenderungan sadisnya mengambil alih. Dia menyimpan senjatanya untuk melakukan tinju tangan kosong. Dia mungkin tidak mengerti bahasa manusia, tetapi Ratu Laba-Laba itu bisa merasakan bahwa dia akan menghadapi dunia yang penuh penderitaan. Jihad mendengarkan suara tinju tangan kosong yang menghantam daging monster itu. Kekejaman tuannya memberinya trauma, PTSD. Dia bukan orang asing bagi pukulan. Tangan Kaiser melancarkan selusin pukulan per detik, terus-menerus menguras HP laba-laba itu. Mendengar dia terus-menerus meneriakkan nama Eliza, ingatan Jihad terpicu. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Setelah menyadarinya, dia lari ke medan perang dan dengan gugup meminta tuannya untuk menghentikan pemukulan itu. Dia mengambil risiko terkena kemarahan Kaiser dan memohon pria itu untuk menghentikan pukulannya. Kaiser bukanlah monster yang tidak punya hati. Dia menuruti panggilan goblinnya dan melangkah ke samping. Jihad berlari ke arah Eliza dengan mata berkaca-kaca saat dia mencoba membuatnya membuka matanya. Dengan kekuatan yang nyaris tidak cukup untuk menatap goblin kecil itu, Ratu Laba-Laba itu kesulitan mengenali Jihad. Dia menarik jubahnya untuk menunjukkan kepalanya yang botak agar dia ingat. Segera setelah dia mengenali siapa yang ada di depannya, air mata lega membasahi laba-laba raksasa itu. Kedua bos ini memiliki sejarah yang berasal dari 150 tahun yang lalu. Dia hanyalah seekor laba-laba kecil yang lucu saat itu. Dia selalu memiliki kebiasaan mengucapkan namanya, Liza. Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba yang sesuai dengan deskripsinya sebelumnya. Karena iseng, dia meminta laba-laba itu untuk ikut dalam perjalanannya. Dan dia dengan senang hati setuju. Liza telah menemaninya melalui malam-malam belajar dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Jihad merasa suara Liza agak polos, jadi dia menambahkan huruf E di awal namanya. Eliza sangat senang menerima julukan baru dari teman goblin barunya. Awalnya, dia kesulitan mengucapkan nama lengkapnya, tetapi Jihad memilih untuk tetap memanggilnya Eliza sejak saat itu. Suatu hari, dia harus pergi ke suatu tempat yang tidak cocok untuk seekor laba-laba kecil yang tidak berdaya. Tempat itu berbahaya baginya, apalagi bagi teman kecilnya. Sebelum pergi, dia berjanji untuk kembali dalam waktu singkat. Dia menunggu temannya dengan sabar, tidak pernah beranjak dari tempat dia meninggalkannya. Eliza berdiri diam entah berapa lama, tetapi temannya tidak pernah kembali. Hari-hari memudar dan bulan mengecil. Dari matahari terbit hingga bulan terbenam, dia bertahan. Setahun berlalu dan dia menunggu. 1 dekade berlalu dan dia menunggu. 100 tahun berlalu dan dia masih menunggu. Eliza terus menunggu hari yang tidak akan pernah datang, sebuah janji yang tidak akan pernah terpenuhi. Gua yang dia sebut rumah akhirnya menjadi rapuh karena berlalunya waktu. Gua itu akhirnya runtuh dan Eliza kecil terpaksa pergi ke arah hutan barat. Setelah lebih dari seabad tidak melakukan apapun selain menunggu, dia memantapkan tekadnya dan melakukan perjalanan ke tempat di mana dia pertama kali bertemu temannya. Dia terus mengulangi nama yang diberikan Jihad padanya agar dia tidak pernah lupa. 150 tahun kemudian, Jihad dan Eliza kecil akhirnya bersatu kembali. Ukuran mereka telah berbalik, tetapi perasaan dan kenangan tetap ada. Setelah mendengarkan kisah masa lalu sang goblin, Kaiser hanya menyimpulkan satu hal. Jihad adalah bajingan yang telah menelantarkan Eliza. Goblin botak itu sempat mengangkat kepalanya untuk menatap tuannya sejenak, lalu kembali meratap karena merindukan sahabat lamanya. Pertemuan kembali ini memicu satu pertanyaan sederhana. Jihad tidak menghilang selama 1 atau 2 tahun saja. Ia telah lenyap dari peredaran selama 1,5 abad. Apa sebenarnya alasannya? Jihad benar-benar tidak bisa mengungkapkan alasannya. Saat ini, hal itu berada di luar kemampuannya untuk dibagikan. Kaiser tidak terlalu senang dengan jawaban yang samar itu. Namun, yang bisa dilakukan oleh goblin kecil itu hanyalah meminta maaf karena tidak bisa membocorkan rahasia tertentu. Melihat ketulusan Jihad, sang tuan tidak mendesaknya lebih jauh. Kini setelah mendengar kisah
Menyedihkan sang Ratu Laba-Laba, Kaiser bingung harus bagaimana. Melangkah selanjutnya, misi kelulusannya adalah membunuh Eliza. Ia tidak bisa begitu saja melewatkan misi wajib dan menghambat progresnya. Syukurlah, sepertinya Eliza punya cara untuk membantu. Dengan penuh semangat, ia menyampaikan apa yang ia ketahui kepada Jihad dalam bahasa monster. Begitu mendengar rencananya, Jihad menolak keras gagasan itu. Kaiser ingin tahu apa yang mereka bicarakan dan dengan enggan Jihad menerjemahkannya. Intinya, sang Ratu Laba-Laba memberitahu Jihad bahwa manusia itu sebaiknya menikam saja.